Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sahabatku yang terkasih, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama akan melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik antara teman-teman para apologet Kristen, yang dimana di dalamnya ada seorang murtadin yang akan berhadapan dengan Uni Riva bersama dengan Ustadz Suma. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung kita simak videonya. Dan saya berharap untuk kita semua bisa mengikuti video ini dari awal hingga akhir supaya kita tidak gagal paham dan kita juga bisa mendapatkan suatu berkat yang baru di dalamnya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Tuh. Nggak diajakin. Ada di sini. Ada di sini. Itu ada. Ini ngomong apa? Kayaknya masih kangen sama aku. Bang Naja di belakangnya banyak banget bukunya, dibaca nggak tuh? Stadia coy. Coba Sofiatul di spotlight dulu. Kilo lagi. Lihat jam sekarang jam berapa? Oke, kita mendekati acara ini. Silakan moderator dibacakan dulu doa-doanya. Sudah siap belum ini? Semua sudah siap belum? Sudah. Nanti masuk lagi yang lain. Oke, ya sebentar ya. Aku nyalain ini dulu. Bentar. Plekesar ini semua plekesar. Nanti yang bertanya aja. Aku nyalain YouTube dulu ya. Spotlight-nya kemana nih Pak Kaisar? Udahan spotlight mulu. Udah spotlight-nya Pak Kaisar? Udah. Bang lihat ya Bang ya. Kira aja speaker ya. Izin live Bang ya. Jangan ini dong, galeri dong, jangan speaker, galeri. Izin live streaming. Iya Munir. Iya. Senior. Galeri aja ini nggak kelihatan semua. Itu yang. Oke teman-teman, kita mulai ya. Udah 9:30 ya. Ya langsung aja. Itu dong, Bang Zuma itu masuk di accept dong. Udah masuk. Sudah ada Bang Zuma, sudah ada di posisi. Unmute dimatikan ya teman-teman ya. Unmute kita matikan ya. Video kita matikan nggak ini Pak Kaisar? Matikan. Nanti takutnya dikerjain kita kalau videonya nyala. Iya Kak Naja tuh ya Allah, ngechat aku. Monggo ke rumah gratis kalau ke rumah. Kita mute semua dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Oke. Ya silahkan dari teman-teman muslim untuk dimulai doanya terlebih dahulu. Pak Penunggang Kuda. Oke, tolong dibukakan doanya mic-nya Bang Alif. Ya sudah Pak. Silahkan Pak Alif untuk berdoa. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Di wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yaitu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi sya'um fil ardi wa la fis sama wa wassamil alim. Ya azizu manil ghalib ala amri fala syai'an tu'adiluh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil asyidin wangsurna 'alal qaumil musyrikin. Allahumma layyin qulubal alamin langsung biada makan kama layyinal hadida li Daud alaihi salam. Ya Allah, tetapkanlah hidayah iman Islam di hati kami dan jangan sampai Engkau lepaskan dari hati kami. Ya Allah, turunkanlah cahaya Islam khususnya di tempat ini. Ya, lembutkanlah hati-hati mereka sebagaimana Engkau melembutkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Sudah Pak Penunggang Kuda. Halo Pak Penunggang Kuda, sudah? Oke, kita untuk teman-teman Kristen, Pak Malik bisa pimpin doa Pak Malik. Iya, oke. Baiklah saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa agar tempat ini dinaungi oleh berkat dan karunia Tuhan Yesus, bukan pekerjaan iblis yang mencekik seseorang sampai lari ketakutan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan karunia Roh Kudus, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu malam hari ini telah mengumpulkan kami menjadi satu dalam firman dan iman-Mu untuk berseru dan menjalankan amanat-Mu dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, di mana kami harus menginjili mereka yang masih buta dan terlantar karena pengenalan kebenaran akan Tuhan. Mereka yang menurut orang Yahudi adalah binatang, yang ingin Engkau sampaikan, yang ingin Engkau selamatkan, telah mengutus kami kepada mereka untuk menyampaikan risalah-Mu, ajaran-Mu, dan karunia keselamatan-Mu. Karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berserah diri, kami memohon ampun, dan kami
meminta petunjuk segala hal yang ingin kami sampaikan. Inilah diri kami ya Tuhan. Kami hanyalah alat bagimu, pakailah kehendak-mu, pakailah sesuai keinginanmu untuk hidup kami. Urapilah mulut kami, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-mu yang maha kuasa ya Tuhan. Sehingga kami bisa menjawab apa yang mereka fitnahkan, apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka tanyakan dengan baik dan benar dan dipimpin oleh firman-Mu sendiri. Inilah kami ya Tuhan, terpujilah Engkau, segala kuasa hanya milik-Mu, segala sembah dan agung hanya milik-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Sebentar interupsi dulu karena kayaknya tadi doanya salah. Masalah risalah itu kan agama Islam yang punya itu. Ulangi doanya nanti salah bahasa. Yang kedua, iblis katanya mencekik di goa itu jangan diulangi lagi karena yang paling parah itu Tuhan yang digantung di kayu salib. Silakan moderator. Di gua itu karena ada ayatnya Pak. Karena kita ada ayatnya. Kita membacakan ayat kita. Nah, silakan aja. Oke, lanjut dokter. Lanjut. Oke. Ya, saya sapa dulu teman-teman di YouTube. Selamat malam teman-teman di YouTube. Nah, di YouTube ini ada Anti Pipit, teman kita di Telegram juga. Selamat malam. Saya sapa ya. Kita bertemu lagi dalam acara diskusi ya dengan teman-teman kita Islam. Kali ini acaranya baru, yaitu Kristen menjawab, Islam sepuasnya. Jadi artinya pertanyaan itu sepuasnya, artinya tidak ada batasan topik, tidak ada batasan jumlah pertanyaan, tapi ada batasan waktu hanya 2 jam. Jadi nanti kita akan bisa jadi kita akan mengerti dalam acara ini apa sih yang membuat teman-teman kita dari seberang ini yang agak kesulitan untuk menerima kebenaran, kemudian banyak kebingungan yang kita lihat ya kan. Itu mungkin kita akan melihat atau mendapatkan kenapa sih sebenarnya terjadi seperti itu ya. Nah, untuk rundown acara hari ini yang pertama nanti langsung, jadi tidak ada opening statement, langsung kita ada diskusi pertanyaan dari teman-teman kita Islam ke narasumber kita Kristen. Tidak ada timer untuk pertanyaan, tapi yang pasti hanya bertanya, jangan sampai menyimpulkan di dalam pertanyaan itu karena itu nanti akan cukup berbahaya ya. Saya ingatkan untuk teman-teman Islam supaya hanya melakukan pertanyaan, jangan sampai ini membahayakan kalian sendiri dalam berkata-kata. Ya itu dulu dari openingnya. Gimana Pak Abi? Oke, terima kasih Pak Dokter. Abi, perkenalkan dulu narasumber Kristen Pak Dokter. Oke ya, saya perkenalkan dulu. Sebentar. Menara siar Muslim 3, 2, 1 start live. Oke. Ya silakan. Oke ya, jadi teman-teman kita kenalkan dulu ini narasumber kita Kristen yang cukup lama malang melintang di dunia debat dan cukup membuat polemikus atau apologet Islam ini ketakutan ya, antara lain Bu Sofiatul, kemudian Pak Duran dan Pak Malik. Ya, ini ada 3 narasumber kita yang cukup membuat gemetar ya kita lihat di sebelumnya dari para apologet Islam ya. Nah, ini langsung saya mulai acara. Sebelumnya saya sampaikan dulu acara ini disiarkan di beberapa channel Kristen, jadi teman-teman Kristen supaya men-subscribe semua channel yang saya sebutkan untuk mendukung bagaimana penyiaran kebenaran iman Kristen kepada masyarakat Indonesia, antara lain FIC Official Channel, Martir Channel, Kanuru Channel, Teolog Kontekstual, Erben Channel, Scott Orang Indonesia, Friends Talking Channel, Pavel 88, CAF Channel, Lumba Kecil Channel, Saploget 12, Al Hayat Indonesia, dan beberapa channel lain yang mungkin akan re-upload atau relay acara ini. Silakan Pak Awi untuk disebutkan channel-channel Muslim yang juga menyiarkan kebenaran iman Kristen ini. Oke, terima kasih Pak Dokter. Begitupun di channel-channel Muslim ya, banyak sekali yang akan re-upload ini. Cuma yang akan live-kan ini sudah tadi. Pertama adalah Trial Slayer Comment Center. Yang kedua Penegak Islam, ya Kata Pengantar Channel, Uco Tebas, Al Ayubi Channel, Yonatan Nandar, Ripa Mau TV, Pendeta Abednego Penyampai Kebenaran, dan yang paling utama adalah Zulkifli M. Abbas Official. Silakan moderator. Oke, terima kasih Pak Awi. Kita langsung ke acara. Silakan Pak Awi untuk menentukan siapa yang pertama kali untuk menanyakan apa yang dibingungkan dari kebenaran iman Kristen. Silakan. Jadi mulai 21.40 ya, berarti nanti selesainya jam 23.40 ya. Ya, 23.40 ya, 23.40 sampai 24.00 maksimal ya. Oke. Terima kasih moderator. Ini yang dari Muslim yang pertama yang akan mengajukan, sebenarnya bukan kebingungan ya bagi kami ya. Kalau tadi mengatakan Pak Dokter kebingungan, enggak ada sih kebingungan dari tim Muslim ini. Cuma mau bertanya aja. Silakan Bang Yonatan Nandar yang pertama dari Muslim untuk mengajukan pertanyaannya. Dibuka Wi, mic-nya Wi. Oh, silakan coba Bang Yonatan, tolong di raisen. Paling mana Bang Yonatan nih? Saya bukakan mic-nya. Yang mau nanya mendingan di raisen aja dulu Wi.
Iya, ya. Sudah saya unmute, Pak Nandar, silakan di approve, Pak. Jadi silakan. Siap. Ya, Sebelum saya bertanya, kiranya saudara-saudari sekalian mengizinkan saya untuk share screen, bisa sebagai pengantar ya, boleh tidak? Saya sarankan karena ini kan bertanya, Pak. Jadi mungkin nanti kan besok kita akan ke sana. Jadi besok mungkin kalau Bapak posisinya menjawab itu bisa ya untuk menyampaikan sebuah mungkin setidaknya begini yang lain. Ini dibilang pengarang data. Iya, biar ada literasi dan referensi yang disampaikan. Dan ini entry point-nya adalah bertanya. Iya. Boleh lah. Oke, boleh dikirim di chat. Gak bisa. Atau linknya mungkin saya pakai laptop ini, saudara. Sudah, tinggal dikasih co-host. Kalau saya sudah selesai, nanti saya silakan Pak Kaisar untuk diberikan co-host sebentar saat share screen. Iya ya. Udah. Iya. Selama jadi penanya dikasih co-host, nanti setelah itu baru dicabut. Ya, siap. Oke, sudah co-host Pak Nanda, silakan disampaikan apa kebingungannya, silakan. Ya, ini saya pengantar sebentar, nanti setelah itu saya bertanya, saudara ya. Udah kelihatan di sini? Sebentar. Oh, tampilannya gini. Bentar ya, saudara ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baruch Hashem, baruch Adonai Eloheinu melek haolam. Rukim habaim likulam, berjumpa kembali bersama Evangelis Yonatan Nandar, dan tolong izinkan Evangelis Yonatan Nandar menyampaikan kebenaran warta firman Tuhan dan kebenaran sabda Ruach Emet ya. Saudara, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-72 firman Tuhan katakan, saudara, Ahen kafru eleh aser amruhi Allahu Hamasiyah ben Maryam ya, sungguh telah kafirlah eleh siapapun ya, asyar amru yang mengatakan bahwa Allahu Hamasiyah ben Maryam ya, Hamasiyah Ammar Hoy bene Yisrael ibdu et Allah, padahal Yesua Hamasiyah hanya mengatakan ibdu et Allah, sembahlah hanya kepada Allah. Bukan hanya itu, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, ahin kapru eleh asyaramru Allahu shlisi beslosa, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu Trinitas. Oleh karenanya di dalam kesempatan ini kiranya saudara-saudari ada yang dijamah Tuhan, dimenangkan Tuhan, dilawan. Pertanyaannya apa, Pak Nandar? Coba langsung pertanyaannya, Pak Nandar. Manusia baru di dalam iman dan Islam. Oke, saya bertanya. Saudara. Apa? Ya, ini bertanya. Ya, sabar saudara. Ya, makanya saya sudah sampaikan di depan kan? Ya, sudah. Oke, mohon maaf, tadi dia sudah mengatakan akan bicara dulu, nanti baru bertanya. Mohon maaf. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Nanti saya bertanya. Ya, silakan. Ini share screen-nya masih ya kan? Nah, yang ingin saya sampaikan adalah saya selama mengeksplorasi Biblos baik di dalam original teks dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak pernah ya ada, sebentar, ini boleh nggak ketika bertanya ada 2 poin pertanyaan, boleh? Satu dulu Pak, nanti jawab pertanyaan lagi Pak. Oke. Saya bertanya kepada saudara-saudari sekalian, pernahkah Yesua Hamasiyah atau Yesus atau Isa alaihissalam mengatakan Payomer Yesua Hamasiyah Anohi Hadabar atau Anohi Hamilah? Tolong jelaskan ucapan Yesus ya, Payomer Yesua, bukan Payomer Yohanes, bukan kitab Wahyu, bukan Filipi, bukan Korintus. Yang saya tanyakan, di mana ayatnya Yesua menjelaskan kepada saudara bahwa dirinya adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia, diawali dengan diksi Payomer, bersabda, berkata, menjawab Yesua Hamasiyah bahwa aku adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Silahkan. Oke, cukup saya tangkap ya. Cuman tadi yang di share screen ternyata nggak ada hubungannya dengan pertanyaannya. Silakan teman-teman Kristen untuk narasumber Kristen untuk menjawab kebingungan Pak Nandar ini. Silakan, siapa yang akan menjawab? Pak. Ya, siapa yang akan mulai menjawab? Ibu Ratu Sofiatur radhiyallahu anhu mau menjawab duluan? Ya, silakan. After you, brother. After you. Oke. Go on. Ya. Kalau ditanya di mana ayat Tuhan Yesus mengaku dirinya adalah firman, waktu itu saya rasa udah pernah dijawab ya, atau mungkin nanti dia akan beralibi lagi si Nandar ini. Ya Nandar, kamu jangan kebingungan terus ketika satu pertanyaan sudah dijawab dan masih diulang-ulang kayak orang salah urat gitu. Dijawab aja, tidak usah ngomong salah urat dan lain-lain, dijawab aja. Iya, jawab aja. Nandar opening statement dulu, baru boleh. Sekarang saya nggak boleh. Kamu diam, kamu kan belum moderator. Iya, jadi gini, dalam Wahyu 1 ayat 8 ini nanti dipelintir nih. Nah, ini nanti dipelintir. Wahyu 1, diam dulu Nandar. Wahyu 1 ayat 8. Di situ Tuhan Yesus sudah berfirman bahwa Dia adalah firman Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada dan yang Maha Kuasa. Saya rasa hal ini satu poin ya, dari satu ayat sudah menjelaskan dari sisi keilahian Tuhan Yesus. Belum lagi nanti beberapa
pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus, karismanya, dan beberapa firman yang mengindikasi bahwa dia itu adalah Tuhan. Salah satu contohnya lain Yohanes 14 ayat 9 dan 10 dan lain sebagainya. Itu mungkin dari saya dulu. Silakan Ibu Ratu Sofiatur radhiyallahu anhu menjawab. Ya, pertama ayat yang kamu bacakan Al-Maidah 7273 itu menunjukkan bahwa Allahmu tidak tahu apa itu Saya iman bertanya, dan langsung Kristen. jawab. Betul. Tolong Pak Nandar tidak kuat. Suka-suka gue. Suka-suka gue jawabnya. Tanya aja di mana Gue Yesus. bukan your slave. Gue bukan your slave. You shut your mouth up, Nandar. You shut your mouth. Shut your mouth and listen to me. Roh Kudus sekali diri. Nah, Tolong, gitu. silakan Jadi kita Sofi. sudah melihat dari ayat yang dikutip Nandar Al-Maidah 7273, Allah di dalam Quran tidak tahu apa itu iman Kristen. Iman Kristen tidak pernah menyatakan kami menyembah salah satu daripada yang tiga. Kami menyembah ketiganya yang Esa. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, baptislah mereka di dalam satu nama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Allah yang benar adalah Allah yang memiliki firman atau logos dan rohnya. Doktrin Trinitas itu bukanlah keberapaan jumlah Allah, ya. Kalau orang Kristen menghitung jumlahnya Allah, rohnya saja ada 7. Ya, Anda bisa buka di Yesaya 11 ayat 2, Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 4 ayat 5. Ketujuh roh Allah. Orang Kristen itu Alkitabnya jadi satu dengan kitab Perjanjian Lama, yaitu Alkitabnya orang Yahudi Tanak. Di dalam seluruh Alkitab kita, ya, tidak pernah menyatakan Allah itu 3. Doktrin Trinitas bukanlah doktrin keberapaan jumlah Allah. Orang Kristen tidak pernah menghitung jumlahnya Allah, ya. Doktrin Trinitas adalah doktrin kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan ciptaannya. Di dalam diri Allah yang Esa itu terdapat sang firman yang kekal, artinya akal budi Allah atau hikmat Allah. Melalui sang hikmat ini, melalui akal budinya ini, ya, atau melalui sang firman ini, dia menciptakan segala sesuatu. Dan di dalam diri Allah yang Esa ini terdapat rohnya yang kekal. Jadi doktrin Trinitas itu adalah doktrin kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan seluruh ciptaannya. Ya, makanya dikatakan discretia non separati, artinya bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Saya kasih ada satu contoh yang gampang, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ini adalah kitab Taurat, Bereshit, yang pertama kali ditulis oleh Musa. Ketika Elohim mengatakan marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang keluar dari Elohim adalah maskulin dan feminim. Yang pertama dia ciptakan adalah yang maskulin, namanya Adam. Adam itu adalah sesuatu yang jamak, ya, segala sesuatu yang berakhiran dengan mem. Itu sorry, stop. Ya, saya belum selesai jelaskan. Ya, Anda bertanya, ini waktunya kita menjawab. Ya, ketika Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang keluar adalah Adam. Adam itu bentuk jamak. Ya, tetapi yang diciptakan Allah adalah satu entitas yang mana di dalamnya dihembuskan neshemah kayim atau nafas-nafas kehidupan. Saya interupsi ya. boleh. Saya ketika interupsi Adam boleh. ini diciptakan, selesai dulu, selesai dulu. Kalau narasumbernya aku nggak boleh interupsi, ya, narasumbernya aku nggak boleh interupsi, ya. Kalau interupsi aku keluar dari Zoom ini. Keluar aja, keluar. Kamu harus dengarkan penjelasan aku sampai akhir. Allah kita, ya, itu tidak pernah bersifat tunggal secara numerik. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan Elohim, ya, dikatakan Bereshit bara Elohim. Di sini saja Elohim sudah menggunakan bentuk plural atau jamak, di mana kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja tunggal. Jadi kesalahan di Al-Maidah 7273 ini adalah tidak mengenal yang namanya doktrin Trinitas atau iman Kristen. Terus ini kalau begini, habis waktu 2 jam, nggak bisa. Habis waktu 2 jam. Kita tunggu sampai selesai dulu, Pak. Anda menjawab gimana? Kasihan teman-teman saya yang lain. Pertanyaan saya, bentar ya, saya ulangi pertanyaan saya. Emang belum selesai gimana? Itu bukan jawaban, itu sampai habis waktu nggak terjawab kalau begitu. Banyak yang bertanya. Ini aja, kalau tidak ada. Oke, sudah, berarti saya. Oke, berarti sudah terjawab. Silakan ke penanya berikutnya, Pak. Sebentar, interupsi sebentar. Belum menjawab mengenai di mana interupsi sebentar. Berkata akulah Tuhan. Sebentar, interupsi. Saya ulangi pertanyaan saya. Ya. Bisa? Silakan. Ya, karena kamu sudah memframing dulu di argumen awalmu, Nanda. Anda ini nggak bisa bahasa Ibrani, Sofiatul. Anda tadi salah pernyataanmu tentang tanah Torah Nevi'im Ketubim. Saya Udah. Sekarang gimana nih? Kamu sudah memframing kita tidak bisa berbahasa Ibrani. Kamu mengatakan Sefer, terakhir kamu berdebat dengan saya. Kamu mengatakan Sefer adalah perkataan. Itu adalah kebodohan yang kamu tontonkan di hadapan audiensmu. Itu adalah kebodohan ketika kamu mengaku bisa kalau kamu Pak Nandar tolong ikut aturan ya, Pak Nandar, tolong. Ahli bahasa Ibrani, tapi kamu mengatakan Sefer adalah perkataan. Itu keliru berat. Tolong ikut aturan ya. Totalisme ideologi.
Oke, Pak. Sebentar, Pak Nanda tolong ya, Pak Nanda tolong ya, sudah ya. Jadi sudah terjawab pertanyaannya tadi di Pak Malik sudah terjawab. Kamu framing, kita tidak bisa bahasa Ibrani, itu adalah framing. Jawab apanya? Apa yang terjawab? Pertanyaannya jangan di-mute, jangan di-mute dong. Ente merasa nggak terjawab itu derita ente, azab buat ente. Oke, sebentar, Pak Kaisar tolong Pak Kaisar untuk hostnya Pak Kaisar. Coba narasumber. Belum menjawab. Beri waktu saya, sebentar. Beri waktu saya biar nggak rusuh begini ini. Kita melihatnya kondisi mencari 2 menit saja. Sebentar. Kalian katanya penuh kudus, coba berikan waktu saya 2 menit saja. Pak Kaisar di mana ya Pak Kaisar ya? Ini saya bukan host sih. Berikan waktu saya 2 menit saja. Tolong teman-teman berikan waktu saya 2 menit saja. Habis ini jangan ini Pak. Jadi gini, saya ulang ya supaya jelas ya. Tadi kan pertanyaannya di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Sudah dijawab sama Pak Malik di mana Yesus mengatakan dirinya adalah firman menjadi manusia. Di firman menjadi manusia, dijawab di Pak Malik di Wahyu 1. Wahyu berapa Pak Malik tadi? Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Sudah jelas di situ ya, teman-teman. Silakan Pak Penunggang Kuda. Ada pertanyaan lain Pak Penunggang. Halo, Dokter. Tolong bukain Bible Hub Yohanes. Enggak bisa saya, Pak. Saya pegang OBS soalnya. Bapak aja, Pak, langsung Pak. Duran tidak bisa. Ini tetap Pak, sebentar Pak ya. Sebentar. Di sini saya pamit ya. Sebentar Bang. Ditunggu dulu Pak Nanda. Kamu kan mau jawaban, jangan ngeyel dong. Ikutin moderator. Iya, ikutin dong. Kan kamu kan mau jawab jadi moderator kesepakatan kita akan jelas bahwa selesai satu topik pertanyaan. Ini belum satu pertanyaan. Masalahnya kita jawab aja belum selesai, udah dipotong duluan. Di mana Yesus mengatakan aku wajar dipotong karena penjelasan Anda terlalu pagi itu nanti jawaban nggak tersampaikan. Ya udah. Yohanes 14 ayat 6 di situ dikatakan apa? Suruh Nandar baca. Ya. Bang Nandar tolong resen, dia gampang dibuka mic-nya. Bang Nandar tolong resen. Begini Pak Penunggang Kuda, sebentar ya. Pak Penunggang Kuda kan karena posisinya kan Anda ini kan katanya tadi bertanya ya kan. Nggak apa-apa dokter, nggak apa-apa. Tidak tahu. Jadi kalau ada orang menjawab jangan dipotong-potong gitu ya. Dokter. Ini kan waktu kita terbatas 2 jam. Ini giliran siapa nih? Giliran kita yang jawab atau giliran kalian? Aduh, sudah di stop. Habis waktu 2 jam. Teman kami yang lain tidak ada kesempatan dong. Iya, udah gini aja. Tolong ditutup share. Tutup share screen ya, tutup. Nah, silakan Bu Sofiatul dilanjutkan tadi jawabannya. Sebentar ya teman-teman. Sebetulnya pernyataan Mbak Bekatulin banyak yang salah tadi. Tahu namanya jangan begitu dong. Kasih nama kamu jangan. Iya. Tunjukkan kata-katamu kan agama Islam itu kan damai, baik. Tunjukkanlah itu. Kamu jangan mengotor-ngotori agamamu sendiri dong. Sebentar. Ya, saya tadi nanya dengan jelas. Mereka. Sebentar ya. Mereka tidak pernah bertanya. Di mana ayatnya? Sebentar. Saya akan jelaskan, tapi karena kamu umi, aku harus menjelaskan dari awal. Apa itu doa pintar? Kudus sekali dirimu. Kamu umi. Kamu kan umi. Kamu bertanya kepada ya. Kamu gini aja deh. Pak Penunggang Kuda, tolong ya Pak Penunggang Kuda. Nama penyebutan nama kok begitu Pak Penunggang Kuda, ini teman Anda ini. Kalian saya pakai nama Allah penginjil jalanan sakit hati. Ini dulu. Kami sarankan kepada penjawab, jika kurang Yahweh dalam menjawab, sampaikan saja daripada buang waktu percuma. Jangan framing dong. Itu otoritas siapa yang nggak bisa menjawab? Itu terserah kami mau jawab seperti apa, itu suka-suka kami. Itu terserah kami. Kalau kalian nggak terima itu azab buat kalian. 2 jam kalau begitu ngomong aja 2 jam kita dengarkan. Ya udah, sekarang 2 jam berbuka mulut orang. Gimana sih? Ya, itu makanya. Gue jawab Nandar ya. Gue jawab. Pertanyaan klasik dari dulu 1400 tahun. Di manakah Yesus mengatakan dialah Allah? Itu pertanyaan kuno. Sebentar. Oh, kok tidak pernah terjawab? Saya sudah bikin videonya kok. Kita semua sudah jawab. Karena kalian memang tidak dipilih oleh Tuhan. Sofi ini Pak Duran ingin menyampaikan. Pertanyaannya dulu kita dengarkan. Silakan Duran, silakan. Kita dengarkan dulu sekali lagi pertanyaannya kalau gitu. Oke, pertanyaan tadi kan di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Oke, kan Nandar, coba baca kalau perlu di dalam teks Yunaninya Yohanes 14 ayat 6 di situ dikatakan apa? Yesus mengaku sebagai apa? Monggo. Lo TikTok sama gue sekarang. Oke, Bang Nandar. Layarnya dibuka Pak, dibentangkan layarnya Pak. Pak Duran. Sebentar. Kita jangan ganggu ya berdua Bang Nanda dengan Bang Duren. Kita jangan ganggu. Ya, sebentar ya. Saya tadi bertanya di mana Yeshua HaMashiach mengatakan Ayome Yeshua. Sebentar dulu. Saya mau mengulangi pertanyaan saya. Aduh. Ini gue jawab. Yohanes 14 ayat 6 di situ dikatakan apa? Enggak. Dibacakan aja, Duran. Hah? Ya baca aja. Ya, di situ dikatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ingat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran di dalam Alkitab, kebenaran di dalam Alkitab itu tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 17. Sudah. Yesus mengaku dan dia mengatakan bahwa dia adalah firman. Nandar diam dong. Nandar kenapa ya? Kok kamu malu-maluin agamamu sendiri? Nandar ini.
Ini tadi kan kita sudah sepakat dia kan berdua TikTok, ya kan? Ya tapi kan nggak dengar Pak kalau kayak begitu Pak. Sebentar. Saya ulangi pertanyaan saya ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Saya tidak bertanya ayat di manakah Yesus mengatakan aku adalah Allah, sembahlah aku. Tidak. Saya hanya mengatakan sebuah dogma dan doktrin yang mengatakan bahwa firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia dari mulutnya Yesus sendiri. Ini gua jawab. Sebentar dulu. Lo jangan saya ulangi pertanyaan jawab. Ya. Di mana ayatnya? Sebentar, saya dengarkan ya, biar yang lain terberkati saudara. Di manakah Yeshua HaMashiach? Sebentar, saudara. Yeshua HaMashiach payomer anohi hadabar, anohi hamilah. Di mana ayatnya? Karena kitab Wahyu itu karangannya si Yohanes di Pulau Patmos, bukan perkataan Yesus. Kalau mengacu ke dalam perkataan Yesus, langsung pertanyaannya aja Pak Nandar, jangan banyak jawab camping kamu. Sudah. Tanya apa kebingungan kamu itu apa? Pertanyaan saya, ayat dengarkan saya. Yohanes 14 ayat 6. Yesus mengaku bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu dikonfirmasi di ayat 17, Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan Aletheia hologos hopatos. Saya nanya firman-Mu apa, adalah dijawab kebenaran. apa? Nih, itu di dalam bahasa Ibrani-nya. Yesus mengaku kebenaran. Di dalam bahasa Ibrani-nya, Yohanes Nandar sudah dijawab Nandar ya. Jadi ada 2 ayat. Udahlah, saya persilahkan. Kalau gini Pak Penunggang Kuda, kalau dijawab terus kayak begini lah gimana kita mau menjawab gitu Pak Penunggang Kuda. Oke, begini. Tolong kalau sudah selesai menjawab langsung ditanggapi begitu aja. Silakan ditanggapi Bang Nandar. Lah ini belum selesai. Tadi dipotong-potong terus. Siapa silakan Pak Duran diulang lagi Pak Duran. Oke, biar pada mudang ya. Pak Nandar biar tunjukkan bahwa Islam itu yang katanya damai itu bagaimana gitu loh. Iya sama biar aja. Biar pada mudang. Kok urakan? Biar pada mudang semua nih ya. Oke. Di Yohanes 14 ayat 6 Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran di dalam Alkitab itu jelas pada Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Berarti Yesus mengaku bahwa dia adalah sang firman itu. Benar kata Nandar. Orang Kristen itu kafir kalau bilang Maryam, Isa dan Allah adalah Tuhan. Itu benar. Kafir. Tetapi kami mengakui bahwa di dalam Allah yang Esa, dia mempunyai roh dan firman. Ya. Jadi Trinitas di dalam Kristen itu tidak sama dengan Trinitas yang Allah Anda sebutkan. Oke, kalau sudah selesai biar ditanggapi. Silakan Bang Nandar. Ini boleh pakai mirror ke Quran nggak sih? Kalau boleh saya pengen banget ini. Sebentar. Satu-satu lah dari kalian. Udah ini kasihan teman-teman saya, guru-guru saya yang lain ya. Saya tidak bisa berpanjang lebar. Jadi yang saya tanyakan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dilawat Tuhan, saudara ya. Yang saya tanyakan itu adalah perkataan Yesus. 1998. Sebentar, dengarkan saya Sofiatul. Kalau kamu memang punya ilmu, ayo hak dengan saya. Sebentar, ini tanggapan saya. Sofiatul, kalau kamu punya ilmu, saya mau ngomong penuh kurusmu dari mana? Saya lagi menanggapi. Jadi cukup ya, Nanda malah kemana juga Sofiatul juga. Tolong dari tanggapi juga. Sudah 1-0. Ya, Nandar cukup. Jadi kita tadi berharap bahwa ada klaim bahwa agama Islam itu agama yang baik, agama yang damai, tapi nggak tahu Pak Nandar kok seperti ini. Silakan Pak Penunggang Kuda. Ini si Nandar, kalau nggak ditolongin sama Aristo, si Nandar kalau nggak ditolongin Aristo, udah kencing di celana dia. Waktu ketemu. Cukup Pak Duran. Aku mau jawab dulu mengenai Yesus adalah firman Allah. Ya, aku mau jawab dulu. Ketika para penulis Alkitab ya mendasarkan doktrin bapak-bapak gereja kita bahwa Yesus adalah sang logos, itu bukan hanya dari perkataan aku adalah firman Allah yang menjadi manusia, enggak seperti itu. Tetapi doktrin ini dijalin dari perjanjian lama, dari seluruh kitab Tanakh di dalam perjanjian lama. Ya, makanya Alkitab kita itu yang nulis bukan orang Arab, tapi orang Yahudi. Ya, Yohanes, ya, Yahya Pembaptis yang ada di dalam kitab kalian itu orang Yahudi, bukan orang Arab. Ya, kemudian Matiyahu itu orang Yahudi. Ya, mereka ngerti, mereka menjalin doktrin ini. Ketika mereka menantikan siapa itu sang Mesias, ya, itu doktrinnya bukan dari perjanjian baru, bukan dari perkataan Yesus. Kamu keliru. Iman Kristen itu doktrinnya dari perjanjian lama, kembali ke dalam kitab Taurat. Kalau si Sofiatul ini punya ilmu VIC, nanti fasilitasnya saya hak Tuhan dengan Sofiatul membahas firman. Gua tantang sama Brother J Hebrew. Oke, nanti kita bahas dengan Pak Wi ya, Pak Wi. Cukup teman-teman cukup. Gua tantang sama lo Brother J ini. Ya cukup ya, nanti untuk Nandar dengan Bu Sofi nanti kita bahas ke depan. Sebentar, aku belum jawab firman Allah. Kalau saya kasih hak bicara. Bentar ya, aku mau jawab mengenai firman Allah dulu. Nah, ini bagaimana orang Anda doktrin kekristenan mengenai Yesus. Edukasi ini nggak bisa diatur nih.
Sebentar Bu Sofi. Sebentar ya. Saya mau jawab dulu. Katanya bisa diatur. Katanya Roh Kudus dikasih. Kok nggak bisa? Sebentar Bu Sofi. Karena tadi sudah terjawab. Kalau sudah terjawab dengan Pak Malik dan Pak Duran juga sudah sangat jelas. Bu Sofi dengan jelas. Saya pikir Anda sudah mulai mengerti dengan apa jawabannya. Silakan Pak Bergangkuda mau ke penanya berikutnya, silakan. Supaya kita waktunya nggak lama-lama juga. Tolong saya jangan di-mute juga lah. Kita ini kan sama-sama fair di sini kan. Nah, saya tadi mute call, Pak. Maaf, Pak. Kita sepakati begini, bahwa satu poin harus clear sampai klimaks baru pindah. Saya merasa di Bang Nandar ini belum klimaks dan dia belum. Itu kan Anda yang merasa. Silakan Anda yang merasa. Kenapa kamu nggak merasa puas? Tolong diam dulu, ini kok nggak ada yang bisa. Sebentar, diam dulu teman-teman ya. Biar saya dengan Pak Bergangkuda dulu ya. Klimaks maksudnya Bapak gimana? Klimaks maksudnya gimana? Ini Bang Nandar sama sekali belum memberikan tanggapan atas jawaban. Belum ada yang memberikan tanggapan. Kita kan tadi sepakati selesai satu poin baru pindah. Ini Bang Nandar poinnya aja jangan selesai, setengah pun belum tercapai. Belum ada tanggapan dari Bang Nandar. Sebentar teman-teman, jangan dijawab dulu. Biar saya dengan Pak Kuda dulu ya. Ya silakan. Terus yang dimaksud Bapak tercapai itu gimana? Karena begini, tadi Pak. Tanggapan dong. Ini kan malah saya tidak boleh tanggapi. Bang Nandar boleh dong menanggapi apa yang dipertanyakan. Iya, tapi tanggapannya tolong ya, yang ini ya, jangan kemana-mana. Tunjukkan bahwa Islam ini damai. Gitu loh, Pak. Waktu tanggapan malah menentangi debat. Pak Malik, tolong ya Pak Malik ya. Biar dengan saya dulu, Pak Malik. Saya menyimak, kita harus fair lah. Pemirsa di YouTube juga menyimak ini ya. Iya, makanya tolong ya narasumber ya. Biar saya dengan Pak Bergangkuda dulu untuk tentang ini ya. Jadi gini loh Pak Bergangkuda. Kalau ngomong tentang selesai poin gimana, itu kan itu relatif ya kan. Tadi Pak Malik sudah menunjukkan jelas di Wahyu 1 ayat 8 jelas sekali dikatakan Yesus itu adalah firman. Pak Duran juga menjelaskan bahwa mengatakan bahwa akulah kebenaran dan firman adalah kebenaran. Itu kan sudah sangat jelas ya. Bagi kami sangat jelas. Tapi kalau bagi Bapak tidak jelas atau masih bingung, nah itu kan jadi relatif kan nanti jadi jawab. Bukan bingung, maaf saya potong dulu. Bukan bingung, tapi itu bukan jawaban dari pertanyaannya, bukan itu. Sehingga Pak Nandar tadi, Bang Nandar harus mengulangi sampai 3 kali pertanyaan. Begini Pak Kuda. Ini kesempatan terakhir Bang Nandar mengulangi. Coba begini ya. Ini kan saya mendengar tadi ya. Saya kan tadi kan mengatakan di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman, ya kan? Di Wahyu 1 ayat 8 sudah sangat jelas. Oke, begini adalah firman. Begini aja. Kita berikan kesempatan ke Bang Nandar untuk menanggapi. Silakan Bang Nandar. Nah, menanggapi dan esensinya ya. Jangan kemana-mana menanggapinya. Tunjukkan bahwa kamu ini membawa agama kamu ini damai gitu loh. Agama itu baik begitu loh. Nandar, silakan Nandar. Saya kasih waktu 1 menit Nandar. Loh, kamu mesti bisa diatur lah. Penanya muslim itu saya ngatur waktunya penanya muslim, dan saya merasa dari penanya muslim belum ada poin yang dia dapatkan. Kok nggak jadi berubah begini? Jangan begitulah Pak Dokter. Kita sesuai kesepakatan aja lah. Oke, saya kasih waktu Pak Bergangkuda, tapi tolong ya jangan kemana-mana ya. Enggak kemana-mana. Tunjukkan Islam itu agama damai. Silakan. Ya, saya ulangi pertanyaannya Pak Dokter ya. Bang Nandar tadi mengatakan, tolong tunjukkan kepada kami di mana Yesus berkata dari bibirnya sendiri bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Jawabnya kalau memang ada atau tidak ada itu dulu. Ada kan sudah jelaskan 2 tadi ayatnya Pak. Bukan di mana dia firman yang menjadi manusia, bukan aku adalah jalan. Silakan teman-teman Wahyu 1 ayat 8. Tolong teman-teman, tolong narasumber biar dengan saya dulu. Ada yang bisa bantu share screen nggak Wahyu 1 ayat 8? Oke, let me share screen. Kayaknya bisa nggak ya, coba? Dikasih aja si Nandar buat ini, nanggapin, kasih aja biar dia nggak nangis. Tolong jangan dipotong dulu, nanti begitu selesai baru ditanggapi Bang Nandar. Nah. Kasih aja. Lagian gini loh Pak Bergangkuda, Nandar ini terus. Saya udah share screen, bisa nggak ditampilin? Sudah Wahyu 1 ayat 8 ya, atau sama Wahyu bisa di share screen nggak itu layarnya? Sudah keluar. Bang Duran bisa bantu tunjukin ini Yunaninya? Ya, ini aku kasih Wahyu 19 ayat 13. Oke, ya, di mana dikatakan Yesus dia memakai jubah yang dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Jadi jelas ya, Yesus adalah sang logos itu sendiri yang ada di dalam tanah ya, di dalam perjanjian lama. Bisa kelihatan nggak Pak share screen-ku? Bisa kelihatan. Siapa namanya? Boleh ditanggapi? Belum selesai. Sama satu lagi Wahyu 1 ayat 8. Pak share screen saya. Sudah kelihatan Bu Sofi? Sudah Wahyu 1. Ya, sama Wahyu 1 ayat 8. Tapi kan sudah sangat jelas kok. Kalau nggak jelas ya itu dan begini ya. Dia penanya yang mendakapi Pak Dokter, apakah sesuai? Tunggu sabar aja, nggak usah khawatir. Kita bertanya sesuai dengan apa yang ditanyakan kok, nggak boleh Pak. Saya tanggapi gitu ya. Saya kan bertanya, ini pelan saja saudara. Saya bertanya, di manakah Yesus Masih mengatakan bahwa dirinya itu adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Loh. Harusnya, sebentar, jangan dipotong. Jangan dipotong. Ya? Dengarkan saya dulu. Kali gue liatin, kenapa lu ngomong liatin? Ya, tadi gue liatin Wahyu 19. Selesai Pak Bergangkuda tadi. Udah pindah aja. Kalau kamu mau berdebat dengan saya H2H boleh difasilitasi oleh PIC. Sekarang kamu Oke, nanti lah. Tolong nanti teman-teman jadwalkan saya. Tolong nanti jadwalkan saya dengan Sofiatul. Oke. Sekarang sama bibir monyong.
Oke, jadi Pak Penunggang Kuda, ini ke depan kita jadwalkan Bu Sofi dengan Ibu Sepiatul, tolong Pak Nandar, ya kan? Sudah melihat ya. Kita menjawab sesuai dengan apa yang ada di dalam doktrin Alkitab kita dan tidak boleh menyimpang dari situ. Saya sudah mengatakan ya bahwa doktrin mengenai logos Oke, cukup Bu Sofi. itu ada di dalam Tanakh atau Perjanjian Lama. Bang Nandar, silakan tanggapi. Tolong jangan dipotong ya, Bang Nandar. Cukup Bu Sofi sudah ditunjukkan Wahyu 19 ayat 13 dan Wahyu 1 ayat 8 sudah sangat jelas. Pak Duran juga sangat jelas tadi menunjukkan bahwa oke Pak Dokter, izinkan Bang Nandar menanggapi, jangan dipotong. Tolong sekali lagi silakan Nandar menanggapi jawab. Kalau memang bingung ya silakan silakan itu. Bingung saya itu justru yakin dengan Islam karena biblos ya. Ya lu lah yang bingung. Tolong Bu Sofi. Ini kasihan waktu teman-teman saya, guru-guru saya. Gimana sih? Ya, cepat saja. Oke, cepat saja ya. Bisa dihitung nanti durasinya mungkin paling lama 10 menit. Itu malah ngomong saya kan aduh. Ini kenapa sih urusan? Iya Allah, aku mau lanjut cepat Nandar. Ya, jangan buru-buru juga kali. Jangan begitu caranya Pak Dokter. Kenapa takut pada kebenaran sih? Ya, bukan, tapi malah justru melama-lamakan. Itu kalau ada melama-lamakan apa? Saya mau ngomong sesuatu ngakak. Gimana saya mau ngomong? Ya, Nandar ya, silakan. Nah, saya ngomong ya, saya akan bertanya saudaraku, orang lulusan SD pun pasti tahu pertanyaan saya. Di mana Yeshua HaMashiach mengatakan bahwa dirinya itu adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Harusnya rujukannya itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan tentu ada payomer Yeshua HaMashiach. Karena ketika Yeshua HaMashiach berkata itu ada imbuhan atau keterangan ya. Yesus menjawab, kemudian Yesus berkata, ada tidak pernyataan tersebut. Nyatanya memang tidak pernah ada. Nah, adapun wahyu, dengarkan, jangan di-share screen dong. Nah, sedangkan di dalam kitab Wahyu itu bukan perkataan Yesus, saudara. Wahyu itu adalah kitab yang dikarang, yang ditulis oleh si Yohanes di Pulau Patmos. Jadi tidak bisa dijadi rujukan. Yang saya tanyakan adalah perkataan Yesus. Ingat loh ya, perkataan Yesus, bukan karangan, bukan kitab tulisan yang dikarang oleh Yohanes. Tadi satu hal. Ini sebagai substansial ya, sesuatu yang pokok di dalam agama, fundamental. Kalau di dalam Torah, kalau kita melihat Sefer Shemot, Sefer Eshrim, Pasuk Stayim, Pasuk tolong tidak ada penjelasan ya Pak Nandar ya, karena itu bukan kitab kamu ya. Lah, Pak tadi ini bahaya loh Pak Penunggang Kuda kalau dilanjutin Pak Penunggang Kuda. Lah, suruh nanggapin. Kalau di bukan tanggapannya bukan menjelaskan begitu caranya. Tadi sudah saya ingatkan di awal. Sudah diingatkan di awal, ini bahaya buat kamu kalau seperti ini. Bahaya, ini diskusi kok. Udah Pak Penunggang Kuda. Oke, silakan dilanjut. Kalau jawabannya sudah jelas seperti ini, ya sudah silakan. Ini kalau memang masih bingung atau masih gimana, silakan disimpan sendiri. Saya menanggapi sedikit. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, saya menanggapi cukup, sedikit. Mengenai kitab Wahyu. Kitab Wahyu 1 sudah jelas dikatakan inilah wahyu Yesus. Ya, revelation atau penyingkapan mengenai Yesus. Sekarang aku tanya Sofiatul, kitab Wahyu itu ditulis oleh siapa? Dikarang oleh siapa? Kitab kita, ya lihat nih Wahyu 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya penyingkapan siapa itu Yesus, ya, keilahiannya, ya. Di dalam Injil itu bicara mengenai biografi Yesus ketika dia menjadi manusia. Tetapi kitab Wahyu ini melihat dari atas, ya, melihat dari sisi ilahinya. Ya, makanya kamu kalau nggak belajar kamu tanya aja, nggak usah menyimpulkan. Kurang literasi. Oke, cukup Bu Sofi. Cukup, jangan terguncang. Sebentar. Kita Wahyu itu sudah jelas. Sperma keluar dari tulang dada, ya. Gue sudah mengatakan selama sperma tidak keluar dari tulang dada saya, ya, maka saya tidak akan Muslim. Jadi saya tidak akan pernah terguncang untuk itu. Dengarkan, ya. Bu Sofi. Saya tegaskan dulu. Sebentar, Pak. Tolong tegaskan. Bahwa iman Kristen itu bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iman Kristen itu terjalin dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, cukup Bu Sofi, kita ke penanya berikutnya. Lukas, Yohanes, iman Kristen itu terjalin dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Itu kitab kita. Ya, cukup apa yang dikatakan Bu Sofi sudah sangat jelas. Iman kita bukan hanya kitab tertentu ya, dan itu memang jelas. Kalau memang ada yang belum jelas bagi dengerin saya Pak Pengguna, bagi narasumber Kristen ini menjawab cukup jelas. Tapi kalau bagi penanya Islam, makanya saya bertanya apa yang jelas, yang dijawabnya itu apa yang jelas? Kan sudah jelas Pak, di Wahyu 1 ayat 8 dikatakan ya, saya bacakan ya, akulah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kalau ditanya Dokter, ya cukup ya, ini sudah jelas begini. Kalau memang masih tidak jelas, ini kalau kita kesini terus nanti nggak akan ada selesainya Pak, nggak akan kemana-mana Pak. Begini Pak Dokter, makanya Pak Dokter, mohon maaf ya, jangan selalu bilang jelas-jelas. Dan sedangkan Bapak ditanya apa yang jelas, Anda tidak bisa jelaskan apa yang jelas. Itu sudah saya blok Pak di layar Pak. Dokter, halo. Ya. Dokter. Tolong Pak kalau bisa Pak Duren, tolong bukain. Pak Duren, Pak. Kejadian 15. Ya, itu Pak Duren. Ya. Kejadian 15 tolong bukain Pak Dokter.
Firman menjadi manusia kan? Dia kan nanya kan? Dia bilang tidak ada tuh di dalam tanak ya. Silakan dia buka Sefaria, silakan dia buka terjemahan apapun, bahkan teks aslinya pun. Gua tantang lo malam ini Nandar, lo buka, lo bacain. Ayat berapa, Pak? Kejadian 15. Ayat 1 baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penampakan. Boleh saya buka mic? Suruh dia baca. Ya. Suruh dia buka baca. Tunggu dulu, Bang Nandar mana? Tolong resen Bang Nandar biar kita kapan lihat Bang Nandar, tolong resen biar di atas terus. Saya minta tolong kepada Pak Dokter. Kita biarkan aja Bang Nandar dengan Pak Duren ini, bagus kok kalau mereka berdua ini. Pak Duren aja yang jadi narasumber ini, jelas cara menjawabnya. Silakan Pak Duren dengan Pak Nandar. Itu tolong di ini dulu dong, dihilangin dulu ini, nggak kelihatan wajahnya. Gak usah Pak, kan yang penting datanya Pak. Kenapa harus baca Bapak sih? Ini kan kita ngomongin data, biar penonton di YouTube. Dengerin saya moderatornya Pak. Dengerin saya moderatornya. Nandar, kamu tunjukkan agamamu benar ya. Iya, coba itu. Coba Pak Kuda, tolong Pak Kuda, jangan memprotes begini Pak Kuda. Ini kan ayat kita bentangkan. Pak Dokter, kan tadi Pak Duren ngomong kasih kesempatan ke Pak Nandar untuk menunjukkan Sefaria dan lain-lain. Pak Dokter jangan framing agak benar yang mana kalau Anda benar. Suruh biarin Dokter, biarin. Suruh dia baca di dalam teks Ibraninya siapa yang datang dalam penampakan itu. Jangan khawatir Pak Dokter, ini bagus kok Pak Duren ini sebagai narasumber ini. Pak Duren aja lah. Suruh dia baca, ya. Suruh dia baca di dalam teks originalnya Ibraninya siapa yang datang. Ustadz Verkuran boleh saya Jafar Elohim atau Memra Elohim. Ustadz Verkuran boleh saya tambahkan? Iya. Satu-satu dulu teman-teman, satu-satu dulu. Kalau nggak pakai bahasa. Silakan Malik. Pak Malik, bahasanya juga dipakai yang benar dong. Siap. Kita ini orang Kristen loh, kita ini. Siap. Laksanakan. Suruh dia baca. Ya, suruh dia baca bahasa Ibraninya. Gue pengen lihat bahasa Ibrani dia seperti apa. Gue nggak bisa bahasa Ibrani. Gue pengen denger dia ngomong bahasa Ibrani seperti apa. Silakan Pak dibaca bahasa Ibraninya. Iya, oke, saya bacakan ya. Tolong sebentar. Itu kehalangan ada notifikasi. Ke atasin sedikit, bisa nggak? Atau saya yang share screen. Nah, ke atas sedikit. Ahar hadebarim haele hayah dabar Adonai. Ini terjemahannya sudah salah. Nah, ya kan? Di sini apa? Coba Anda komparasi ya. Ahar hadebarim haele hayah. Aduh, dipindah-pindah sih. Terjemahannya salah. Oh, jangan dipindah-pindah dulu. Biar dibacakan saya dulu. Iya. Terjemahannya salah. Itu Sefaria. Itu coba ini aja. Kita mengacu ke dalam bahasa Ibraninya. Itu Ibrani. Coba Anda terjemahannya apa itu? Ya, terjemahannya apa coba di situ? Terjemahannya apa itu? Ya, terjemahannya apa? Kalau di dalam bahasa Ibraninya, sebentar dulu. Ahar hadebarim haele hayah. Anda ngerti hayah tidak? Anda ngerti haeleh tidak? Hadebarim itu apa? Lah, jelasin. Saya tanya gitu. Makanya harus diparsing. Kalau bahasa Ibrani itu seperti bahasa Arab. Firman Allah. Firman Allah. Enggak, biarin memang Devar apa? Emang kayak kamu Sefer. Makanya kamu tidak mengacu ke dalam makanya tolong dengarkan saya. Saya kan bertanya, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya firman yang menjelma menjadi Yohanes 14 ayat 6. Ayat ke-6 itu di dalam bahasa Ibraninya Anochi Haderek PHMet. Bukan firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Anda paham? Ini Genesis ini atau Sefer Beresit. Bentar ya. Aduh. Dokter, dengarkan saya dulu. Kalau sebentar. Dokter sama Awi, gue minta maaf. Malam ini gue minta maaf ya. Nandar, lo dungu, bener-bener dungu. Aduh, jangan gitu dong. Jangan gitu. Kalau tidak bisa menjawab, jangan katakan di dalam bahasa Yunani-nya. Padahal pertanyaan saya, Yunani-nya dikatakan aletheia. Di Yohanes 17 ayat 17, aletheia hologos. Yang saya adalah firman. Yang saya tanyakan apa? Yang saya tanyakan adalah Yeshua HaMashiach mengatakan doktrin Kristen itu tidak seperti itu, Nandar. Ya, doktrin Kristen itu terjadi makanya yang menyebabkan kamu tersesat itu adalah jangan begitu dong. Nah, ini gimana? Ini siapa yang coret-coret ini ya? Tolong teman-teman ya. Tolong ini dong. Tolong teman-teman yang punya PC dibantu saya untuk bentangin layar. Ini saya kalau pakai HP nggak bisa ini ceritanya. Makanya saya aja yang saya bisa sharing. Saya aja dengarkan saya. Ini kasihan teman-teman saya yang lain ya. Saya bertanya apa dijawab apa. Padahal sederhana loh pertanyaan saya. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kalau kita Wahyu, Anda lihat
Aduh, dengarkan saya dulu. Kalau kitab Wahyu itu adalah kitab yang ditulis, kitab yang dikarang oleh Yohanes di Pulau Patmos di masa pengasingannya. Aduh, sebentar ini Pak Pendunggan Kuda. Ini gimana ini Pak Pendunggan? Kitab kita ini kan memang semua ditulis oleh manusia, kitab kita ini kan beda dengan harusnya mengacu ke dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mengharuskan. Sebentar Pak Pendunggan. Ini kok mengharuskan Tuhan ini gimana Pak? Kan siapa? Ya udah, kalau memang tidak ada. Sebentar ya, ini kok mengharuskan Tuhan ini gimana nih? Pak Nandar, saya jadi heran ini. Pak Pendunggan Kuda. Maksud saya begini Pak, kalau jawaban itu jangan diharus-haruskan, karena Tuhan itu kan bukan di bawah kendali manusia kan? Apakah Pak Nandar ini Tuhan kan? Kita jelas mengaku tidak kan? Kita tahu itu. Masa Tuhan diharus-haruskan manusia kan aneh jadinya. Gimana Pak Pendunggan Kuda? Mengatakan Tuhan tidak boleh diharuskan manusia. Ini menyetir jawaban kita. Waduh, kok begitu Pak jadinya? Ya itu menyetir jawaban kita. Suka-suka kita dong. Yang penting jawab dari Alkitab, bukan jawab dari buku kuning. Iya. Ini kan tanggapan. Udah cukup ya teman-teman kalau kayak begini. Ini bukan bertanya jadinya. Saya pikir tadi itu kita bertanya baik-baik. Kemudian bertanya sih, Pak Dokter mereka. Iya, setelah dijawab ya sudah kita serahkan kepada penonton kan begitu Pak Kuda biasanya kita kan. Bukan terus karena memang Anda tahu. Tolong Bu Sofi, biarkan saya ngomong dulu ya dengan Pak Kuda ya. Gini Pak Kuda, kan biasanya kita kan enak kan. Kalau kita debat kan kita berkali-kali kita debat dengan timnya Pak Pendunggan Kuda ya kan. Biasanya ketika tanya jawab itu ya langsung ya sudah ini kita serahkan kepada penonton. Bukan begini caranya. Yang seperti yang biasa kita lakukan kan nggak begini gitu loh Pak Pendunggan Kuda. Supaya kita ke depan ini terus bisa berrelasi seperti ini. Jangan sampai kemudian karena ada yang begini ngeyel begini terus kemudian komunikasi kita jadi aneh nanti ke depannya. Gitu loh. Kalau saya biasanya lanjut aja pertanyaan yang lain aja Pak, kita serahkan kepada penonton aja bagaimana penonton menilai gitu Pak. Seperti biasanya saya bicara dulu 1 menit ya untuk jadi begini Pak Dokter ya. Tadi kita sepakati bahwa satu penanya menyelesaikan 1 poin. Tadi saya sudah hitung-hitungan sebenarnya bahwa karena 2 jam itu kan saya pikir 2 jam berarti kan 120 menit. Saya 1 penanya itu saya sudah siapkan paling maksimal 8 penanya. Karena saya sudah pikir anggaplah 1 penanya 10 menit. Ini mau 1 jam belum kelar kok. Tunggu dulu Pak Malik. Ini gimana nih? Saya harus dengarkan yang mana nih? Tolong. Tunggu dulu Pak Malik, biarkan saya dengar Pak Kuda dulu Malik. Tolong saya dengan Pak Dokter dulu. Jadi tadi kan bahwa 1 poin diselesaikan. Jadi hitungan kami. Waduh, kenapa ini saya di Sorry, saya mute all, sorry Pak Pendunggan. Silakan diulang. Saya sudah ngomong panjang lebar ke Sorry. Oke, jadi begini aja langsung pada poin aja. Biarkanlah Bang Nandar kasih dia kesempatan 2 menit untuk berikan tanggapannya, jangan dipotong. Ini kesempatan terakhir Bang Nandar biar nanti yang lain ada gini aja Pak. Gini aja Pak Awi, kan sudah berkali-kali. Gini aja kita serahkan kepada penonton. Bagaimana penonton? Seperti biasa aja Pak kita Pak. Seperti biasa kan enak Pak kita. Biasa, biarkan Pak Nandar sekali lagi 1 menit aja. Sudah Pak Awi, sudah tadi berkali-kali. Dia akan menyampaikan yang benar kok. Sekali aja, tidak perlu khawatir lah. Bukan nanti gini loh Pak Awi. Nah begini nantinya begini jadinya sebentar ya. Nanti kalau Pak Nandar gitu nanti teman-teman narasumber Kristen akan memberikan tanggapan lagi. Begitu loh Pak Awi. Sudahlah. Kita seperti biasa aja. Kita kan udah kenal gitu loh Pak Awi. Kita udah biasa melakukan ini kan. Ini saya tadi ini datang ke sini, saya yakin dan merasa bahwa teman-teman di sini siap untuk menjawab semua pertanyaan dengan segala sesuatunya kan. Temanya kan bebas Pak. Iya. Ya kan. Jadi biar Bang Nandar tidak bernapasnya pun kasih kesempatan dia menanggapi terakhir. Terserah kalau narasumber Kristen mau menanggapi lagi nggak apa-apa. Waduh, jangan gitu nanti nggak selesai. Gini karena saya moderator ya, saya yang putuskan ya. Ini sudah selesai tema yang ini. Tadi sudah dijawab dan sudah disanggah juga oleh Pak Nandar. Kalaupun terjadi mungkin kurang puas atau bagaimana, kita serahkan kepada viewer. Silakan viewer yang menilai. Itu seperti kita Pak Awi, biar kita juga sama-sama enak kan relasi kita ke depan. Silakan ke pertanyaan yang lain diaturkan. Saya tidak akan mengalih ke pertanyaan yang lain sebelum Bang Nandar selesai dulu dengan poinnya. Silakan Bang Nandar berikan komentar terakhir. Saya tidak akan pindah ke yang lain. Itu aja karena dia selesaikan juga. Kasih dong 1 menit nih, 1 menit kasih 1 menit. Ya 1 menit narasumber Kristen tolong diam dulu ya. Kita kasih waktu Nandar 1 menit. Jangan dipotong. 1 menit Nandar ya. Silakan Bang Nandar. Ya, jadi teman-teman sebetulnya untuk menjawab pertanyaan ini cukup dengan waktu 5 menit 10 menit kalau mereka jujur. Kenapa? Inilah karena ketidakjujuran termakan oleh dogma. Tidak ada di dalam jangan begini ya. Tolong jangan ngata-ngatain orang begitu loh Nandar. Kamu itu Nandar, kamu kena. Aduh Pak Awi, ini kok ngata-ngatain orang Pak Awi. Kamu sudah menyimpulkan ya, kamu kena Nandar. Kamu kena nih Nandar. Ya, kamu sudah menyimpulkan Alkitab kami. Kalau apa yang disampaikannya tidak sesuai, silakan di nanti nggak selesai loh gini nih Pak Pendunggan Kuda. Kan kita biasanya gini Pak Pendunggan Kuda, kita kan biasanya tanpa ada Pak Nandar ini kan enak kita diskusi ya. Biasanya kan begitu. Begini Pak, akan enak aja asal dijawab dan dibiarkan dia bicara selesai. Setelah itu dia selesai. Tapi jangan ngata-ngatain orang gitu loh Pak Nandar, Pak Pendunggan Kuda. Ya di mana dia ngata-ngatain?
Ya tapi ditipu dimakan oleh dogma tadi apa tadi? Kamu jujur tadi. Saya lain apa benar di bahasa lain. Iya, tolong tunjukkan bahwa Islam ini agama yang tidak salah gitu loh. Memang tidak salah. Kami tidak pernah merasa takut. Udah lanjut Awi 1 menit nih, belum. Tanya Sinanda kasih 1 menit. Jangan potong menit kalau dipotong terus tidak akan selesai nih. Kenapa harus takut kepada kebenaran? Silakan Bang Nandar. Kalian sama lu. Udah. Nah, tolong Bu. Biar. Silakan Pak Nandar sampaikan kebingungannya dalam waktu 1 menit. Iya. Ini di mute semua gimana bisa Bentar, sorry mute all tadi. Tolong teman-teman Kristen juga tidak buka mute ya. Kita dengerin Nandar 1 menit. Nandar mana namanya nih? Mau saya unmute nih. Yang mana namanya? Udah saya bikin. Udah. Oke, udah. Mohon maaf ya teman-teman. Sebetulnya saya tadi bertanya dengan pertanyaan yang simpel dan mudah. Di manakah Yeshua HaMasyiah? Secara langsung di dalam Injil mengatakan Ayomer Yeshua HaMasyiah Anochi Hadabar atau Anochi Hamilah. Nyatanya teman-teman ini malah lari ke kitab Kejadian, lari ke kitab Wahyu. Kalau teman-teman jujur, memang tidak ada. Jawabannya sebenarnya tidak ada. Udah selesai. Mungkin hanya butuh waktu 5 atau 10 menit selesai. Tetapi malah ke kitab Wahyu, Anochi Haderek VHMet VHyim. Sebetulnya Yeshua HaMasyiah memang tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Beres itu jawabannya. Sekali lagi, Yeshua HaMasyiah di dalam Gospel Matius, Gospel Markus, Lukas, dan Yohanes tidak pernah sekali-kali mengatakan Anochi Hadabar, Anochi Hamilah. Cukup ya, Oke, 1 menit cukup. Saya kasih Pak Duran tanggapan 1 menit. Pak Duran saja, 1 menit. Silakan Pak Duran. Oke, ya. Saya udah nggak bisa berkata-kata apa lagi nih sama makhluk yang satu ini nih ya. Tadi kita udah kasih jawaban Yohanes 14 ayat 6. Yesus mengatakan dia adalah kebenaran. Lalu dikonfirmasi di Yohanes 17 ayat 17 bahwa kebenaran itu adalah firman. Di situ kan udah jelas. Di situ kan ada bacaan aletheia hologos. Hologos loh. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Dia mau memaksakan jawaban dia. Kita nggak bisa jawab. Kejadian 15 dikasih lagi. Saya suruh gimana bahasa aslinya. Dia nggak bisa jawab, hanya muter sini muter sana. Udah jelas, Dafar Yahweh. Mau apa lagi? Dafar Yahweh datang dalam suatu penampakan. Oke, selesai. Cukup Pak. Oke, terima kasih ya. Begini. Sebelum sampai ke Bang Alwan sebentar bertanya ke selanjutnya, saya harap teman-teman narasumber Kristen benar-benar siap ya. Pastikan teman-teman Kristen di sini siap untuk bertanya sesuai dengan aturannya bahwa kami bertanya, Anda menjawab. Awi, mic-nya kresek-kresek, Wi. Kresek. Oke, itu Awi, kita setuju nggak kalau kita pakai timer? Timer aja lah. Timer kalau nggak pakai timer. 55 aja, 55. Tidak usah pakai timer, kita langsung aja satu pertanyaan. Berikanlah kesempatan menanggapi. Kan begitu tadi polanya kan? Iya, siap itu Anda, pasukan Anda nggak siap, Awi. Maksudnya dibatasi waktu, Wi. Tetap 2 jam, Wi. Awi, speakernya, mic-nya sendiri yang menjawab. Saya bukan. 5 menit. Pasukan Anda sendiri yang mau menjawab. Maksudnya 5 menit kita menjawab, Wi. 5 menit bertanya, nanti kan ada sangat-sangahan gitu. Ntar sistem catur aja, tetap 2 jam. Ya, sistem catur saya pikir. Yang nggak siap itu Anda semua yang nggak siap. Ketika diberi jawaban, Anda tidak mampu mencerna jawaban. Sebenarnya begini. Oke, kita closing di pertanyaan dari Anda. Biarlah pemirsa yang menilai ya. Biarlah pemirsa menilai. Kita pakai timer ya. Timer aja 5 menit, Pak Dokter. Cepat kita pakai timer. Saya buka partisipan dulu karena tolong bukakan mic-nya partisipan kami ini karena kalau pakai timer lagi kita sampaikan. Pak Alwan tadi suaranya kemersek, Pak. Enggak, karena begini kan, tadi kan kita kesepakatan bahwa 2 jam itu Muslim bertanya, Kristen menjawab. Iya, tapi dibatasi waktu, maksudnya kayak tadi itu jadi loss, jadinya 5 menit. Biar kuotanya 8 pertanyaan bisa capai kamu. Sebenarnya partisipan kami itu sudah kami batasi maksimal 15 menit atau 10 menit satu orang. Cuma karena tadi Ibu Sofiatul menjawab panjang terlalu lebar kali tinggi sehingga saya harus bilang ini. Makanya kita batasi 5 menit. Seorang pengajar, Pak. Makanya kita batasi 5 menit. Kita menjelaskan doktrinnya. Tolong jangan ditangkapin dulu. Ini kita kasih timer, Pak Kuda. Kita kesimpulan kita kasih timer dulu ya. Kalau timer sistem catur begitu tidak bisa, tidak akan maksimal kami bertanya, Pak. Tidak akan maksimal kami bertanya kalau sistem catur begitu. Begini saja kita ambil jalan tengah. Satu partisipan sekali bertanya, tolong dijawab, boleh menanggapi 2-3 kali selesai, begitu aja sudah. Begitu. Kita juga mengantisipasi begini, Pak. Langsung aja pertanyaan kedua, Pak. Langsung aja pertanyaan kedua. Apa pertanyaannya? Bang Alwan, silakan. Alwan TV. Besok masih, Pak Alwan. Tolong Ustaz Alwan TV tolong dibagi headsetnya.
biar sampaikan apa. Kalau perlu nggak usah pakai headset sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clear bertanya ya? Iya Pak. Suaranya meresek Pak. Harapan saya juga dijawab. Saya tanya singkat. Harapan saya dijawab singkat juga. Jangan terlalu panjang lebar karena saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang Bilaam itu yang ngobrol sama keledai. Yang saya lihat keledainya pintar juga. Boleh tanya buat teman-teman Kristen itu keledai jenis apa ya? Cukup. Yang pasti bukan keledai yang ngobrol dengan Muhammad, Pak. Karena Muhammad juga keledai bisa ngomong. Namanya Yafur. Keledainya namanya Yafur. Kalau Anda tidak bisa menjawab, bukan begitu cara menjawabnya. Keledainya namanya Yafur. Keledainya namanya Yafur dan dia biasa ditunggangi oleh nabi-nabi termasuk Nabi Bileam. Dan keledainya memang bisa bicara, namanya Yafur. Oke, lanjut. Alwan. Lanjut, pertanyaan lain. Next, pertanyaan kamu apa lagi? Cepat. Jenis apa? Keledai jenis apa? Bukan namanya, sorry maaf. Keledainya yang pasti bukan jenis bagal, dia jenis ras asli. Kan Allahmu di dalam Quran menyatakan bagal diciptakan, itu keliru. Bagal itu nggak diciptakan. Yang pasti si Yafur. Yafur ini, yang pasti bagal itu nggak diciptakan. Bagal itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Dan itu ada salah satu kekeliruan di dalam Quranmu. Yang pasti si Yafur, keledai yang bisa ngomong ini adalah ras asli dan bukan bagal. Harus Yafur, Alwan. Next, pertanyaan ketiga. Next, pertanyaan ketiga. Anda ini tidak siap loh. Maaf, jangan dulu Bang Alwan. Mereka yang nggak siap untuk ditanya. Next, pertanyaan ketiga. Silakan, bisa jawab ya. Jenisnya adalah ras asli keledai. Tidak usah bertanya. Sudah dijelaskan Pak Wi. Ya, bukan percampuran antara kuda dan keledai. Silakan. Next, pertanyaan ketiga apa? Dijawab apa? Ditanya apa? Jawabnya apa? Itu udah dijawab. Kamu yang nggak terima. Framing dulu. Ya, memang kalau IQ-nya 87 ke bawah memang nggak bisa nangkap jawaban saya. Teman-teman Kristen juga jangan ini ya. Yang ketiga apa? Bang Alwan, silakan. Jangan sangat pribadi ya. Silakan Pak Alwan. Kalau rasa tidak sesuai atau kita tidak usah bertanya lagi lah. Ini yang dialog kayak si Awi kayaknya, bukan Alwan, Awi kayaknya. Udah Malik, biar diam aja, ada moderator kita kan. Tunggu balik. Ya Alwan, silakan. Tadi saya tangkap tadi itu jenis keledai asli ya. Jadi keledai biasa tapi dia pandai ngomong gitu ya. Betul, kayak kamu. Iya, saya lanjut soal berikutnya, oke. Jadi kemudian Bilaam ini dia diperintah oleh Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa dia sudah melakukan perintah Tuhan, lalu kenapa dia yang dimurkai? Di dalam Bilaam 20. Mana coba? Nggak terlalu jelas, suaranya nggak terlalu jelas. Ya, itu internetmu daif tuh, internetmu daif. Halo? Ya, jelas. Ya. Masih di soal Bilaam yang tadi. Bilaam itu di dalam nanti Anda yang punya kitab suci pasti Anda lebih tahu lah ya. Bilangan 22 itu dari 20 sampai 22, nomor 20 sampai 22. Tuhan memerintahkan Bilaam pada malam itu. Ada perintahnya. Yang agak saya heran dan ini saya tanyakan, nanti kalau saya salah, malah Tuhan malah marah setelah Bilaam melakukan perintahnya itu. Cukup jelas. Tampilkan ayatnya Pak, bilangan 22 tampilkan. Kita baca penuh. Ya Pak Dokter, bilangan 22. Aduh, tolong yang punya PC ya, dibantu. Nggak ada. Biar saya jalan. Ya Anda baca aja di Biblos Anda kalau memang daripada waktunya ini. Yang 22 ayat berapa Pak Alwan? Bilangan 22, nomor 20 sampai 22 lah. Itu singkatnya aja situ. Kayaknya bisa ditangkap dari situ. Udah kelihatan ya? Oke, saya baca ya. Lalu datanglah Elohim, bla 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 bla, pergilah mereka. Itu tertutup sorry, Pak. Siapa punya? Digeser aja Pak. Geser itu bisa digeser. Kok bisa digeser ya? Sorry. Bisa digeser kalau di HP. Geser ke bawah. Elohim kepada Bileam berkata kepadanya, orang itu telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah. Ya. Jadi di sini Tuhan memerintahkan Bileam untuk pergi bersama mereka. Di 21-nya, bangunlah Bileam pada pagi hari itu, memasang pelana, lalu pergilah ia bersama para pemuka Moab. 22, maka bangkitlah murka Elohim karena ia pergi. Pertanyaan, Bileam hanya mengikuti perintah Tuhan untuk dia pergi, kenapa Tuhan mesti murka kepada dia? Oke, Anda baca gak di awalnya, Bileam? Di awalnya tadi, dari 22. Ya. Narasi pertama, Bileam itu sudah diperingatkan untuk tidak pergi. Tetapi Bileam tertarik akan harta. Baca dong narasinya. Bener gak? Lalu Tuhan bilang, ya udah, lu pergi. Tetapi dia murka karena Bileam menentang perintah dia yang pertama. Iya, tapi perintah Tuhan yang kedua kan suruh dia pergi. Perintah dia yang kedua suruh pergi. Ya, itu perintah atau semacam sindiran. Kamu pergi aja gitu. Iya, ya dong. Itu perintah atau semacam sindiran. Itu ya yang udah, buat kalau mau pergi aja gitu loh. Nah. Silakan.
Pergilah menjadi musuh perintah Tuhan. yang awal, ya, narasinya adalah perintah awal itu Tuhan tidak mengizinkan Bileam pergi, tetapi Bileam tertarik hatinya kepada harta. Lihat dong, dia dijanjikan kan? Jadi benar nggak? Dia sama satu keledai itu bicara, dia dibuka oleh malaikat Allah, malak Yahweh. Iya. Sebentar ini narasi 20 ini sangat. Ini ada masih beberapa pertanyaan. Jadi Pak, suaranya kok nggak seberapa jelas ya Pak? Suaranya Pak Alwan. Oke. Alwan suaranya jelek, Wan. Kamu suaranya Nggak jelas. Dicabut aja Pak, headsetnya coba Pak. Nggak dengar saya. Coba Bang Alwan, suaranya tolong di headsetnya tolong diperbaiki dulu. Cari headset dulu ya. Iya. Yang lain dulu aja. Ini dia nggak bagus suaranya. Ya, sebentar lagi Bang. Kalau gitu dipencet satu iklan. Jadi ini begini lagi ya. Iklan. Ya. Oke, iklan dulu Pak. Enggak usah dulu. Gimana Bang Alwan? Lebih rileks kita Pak, udah iklan dulu. Ya. Ya udah nunggu. Kali. Silakan. Berapa menit? Sebelum masuk di iklan, saya sampaikan kepada teman-teman Kristen di sini ya, kalau memang ada lagi yang pakai nama Nandar ini, tolonglah. Kalau memang tidak bisa dijawab, jangan menyampaikan begitu kepada kami menjawab. Itu ada bukan nama memakai nama Nandar. Nama ini siapa? Saya Rinim namanya siapa? Rinem Pak Dokter. Jangan pakai nama begitulah. Ini kan aduh. Oke, saya Rinim. Teman-teman Kristen, tolong ya, kita ini anak-anak Tuhan ya. Ini dokter sebentar ya. Narasi Bileam ini penting. Kenapa penting? Dia pergi karena dia ingin mengutuk bangsa Israel. Tetapi akhirnya Tuhan merubah kutuk daripada Bileam itu menjadi berkat. Bileam itu akhirnya memberkati Israel. Tetapi akhirnya dia jatuh juga karena dia membuat orang Israel. Kalau begini suara saya jelas kan? Kalau begini. Bersundal. Iya jelas. Ya, lanjut. Sebentar ya. Pak Duran sebentar ya. Saya ingatkan teman-teman siapapun itu yang pakai nama-nama aneh-aneh nanti saya kick ya. Teman-teman Kristen tolong kita tunjukkan bahwa kita ini orang Kristen gitu ya. Silakan Pak Duran. Iya, saya pikir sangat jelas di 20 itu, di nomor 20. Jadi kita ini kan cerita itu berlanjut. Di nomor 20 Tuhan lalu memerintahkan dia untuk pergi. Tuhan tidak bilang kalau kamu pergi awas ya. Itu tidak ada narasi begitu. Tuhan suruh dia pergi dan dia ngikuti apa kata Tuhan dan Tuhan murka gitu. Orang bisa berpikir kemudian jangan dipotong dulu, biar selesaikan dulu. Iya kan? Selesaikan dulu. Oke? Dari narasi itu kita bisa tangkap Tuhan memerintahkan Bileam yang kedua kalinya, misalnya kalau itu menurut Anda yang pertama beda, Tuhan memerintahkan yang kedua kalinya Bileam untuk pergi. Dan di situ narasinya jelas, pergilah bersama mereka, itu perintah itu. Pergilah itu kata perintah, pergilah bersama mereka. Ya, dan Bileam mengikuti itu dan Tuhan murka. Kalau misalnya Tuhan tidak berkenan, harusnya Tuhan jangan suruh, sehingga orang tidak salah tangkap paham gitu. Itu maksud saya. Satu, saya udah katakan perintah awal itu adalah tidak pergi, tetapi Bileam tertarik oleh hadiah-hadiah. Ya, Bileam pergi, Anda tahu dia mau ngapain? Dia akan mengutuki bangsa Israel. Anda baca narasinya terus sampai ke bawah sampai pasal 23. Nanti Anda akan ketemu lagi bahwa Bileam itu membuat orang-orang Israel itu bersundal dengan kawin silang dengan para penyembah berhala. Jadi Alkitab itu bukan seperti kitab suci Anda yang hanya bisa menceritakan ayat 1 ayat 2 stop, loncat ke sini loncat ke sana, enggak. Alkitab itu narasinya penuh. Kalau Anda cuma baca satu ayat, satu perikop, satu itu, Anda nggak bakal ketemu. Nah ini ntar diulang lagi pertanyaannya nih. Diulang lagi dilihat nih. Iya. Ya, oke ya. Ayo, Tunggu si Malik itu sebanyak bicara. Kamu ilmu tidak cukup untuk menjawab. Udah diem aja. Malik, udah biar. Udah Malik. Stop. Saran saya Malik tidak ikut bicara. Satu lagi ya. Oke. Saya Bileam itu bukan nabi dari bangsa Israel. Dia nabi dari luar Israel. Ini orang Majus ini. Salah satu orang kalian. Itu yang Anda harus tahu. Bukti saya akan arkeologinya kita temukan ini. Oke. Ini waktu kalian untuk bertanya. Saya harus hormati itu ya, untuk menjawab, maaf. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti dikira saya bertanya ulang-ulang ya. Debat kita sampai pagi nanti. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika Musa misalnya menghabisi berapa? Bisa dibukakan bilangan 25 nomor 9. Inti pertanyaannya apa? Sudah, tidak usah dimalik, tolonglah. Jangan dulu terlalu banyak bicara. Takut. Bukan takut, Anda tidak bisa menjawab apa-apa. Maksud saya jangan terlalu cerewet juga kalau jadi laki-laki. Iya, oke. Tuh, kamu punya handphone nggak enak banget gitu. Headsetnya gemuruh lagi Pak Alwan. Bukan tadi sudah enak.
Bukan Bang Alwan tidak terlihat kok. Bukan Bang Alwan itu bukan. Sudah dibuka 25 nomor 9. Udah, Pak. Oke. Saya mau konfirmasi ke teman-teman, ini jumlah yang benar ya, 24.000 orang ya. Semua yang di dalam Alkitab itu benar, Pak. Iya, saya konfirmasi aja, nggak usah ini. Benar nggak? Benar apa tidak itu 24.000? Saya sudah mengatakan semua yang di dalam Alkitab itu betul. Cukup. Terima kasih. Okay. Tapi sepertinya Paulus kayaknya salah ngutip apa gimana ini? Bisa dibuka di dalam 1 Korintus 10 ayat nomor 8. Gue tahu ini. Ya, di sini Paulus mengutipnya 23.000 orang. Bisa mau dijelaskan kenapa bisa Simple salah? aja itu. Yang nulis saja beda kok. Kamu tahu nggak kita bilang itu yang nulis siapa? Oke. Banyak penulisnya. Oke, kita tidak perlu tahu itu. Tapi penulisnya beda, Pak. Bukan kayak kitab kamu, satu kitab yang nulis satu orang. Tidak usah menjawab apa-apa. Tidak usah menyeberang ke sebelah. Silakan langsung dijawab saja gitu. Kan saya ini punya ya, sekarang 1 Korintus 10 ya. Nggak usah tanya balik. Sekarang 1 Korintus 10 ini merujuk kemana dulu? Silakan diterangkan aja. Tugas saya bertanya. Aduh, penunggang kuda tolong kita ikut ya. Pak Awi tolong ya. Apa-apa, saya bertanya, tolong jangan balik tanya ke saya. Ya. Silakan langsung dijawab aja. Ya, jadi sudah jelas ya. Kalau 1 Korintus 10 berbeda narasinya, itu wajar aja. Ya, kita tidak masalah dengan hal seperti ini, apalagi hanya perbedaan jumlah seperti itu. Itu nggak berpengaruh terhadap doktrin sama sekali. Beda 1.000 nggak apa-apa ya? Dari tempatmu beda berapa tahun aja nggak apa-apa kok. Beda berapa masa coba? Berapa ribu tahun? Ini tidak bisa menjawab. Konteksnya yang di sini. Jangan dulu yang kemana-mana. Yang kemana-mana. Saya bertanya, jadi 1.000 itu nggak apa-apa ya? Beda 1.000, 24.000. Ya, nggak masalah. Alkitab kita tidak turun dari langit ke-7 ke langit pertama, dan kita tidak menyatakan tidak ada varian Alkitab ya. Alkitab kita tidak menyatakan didiktekan oleh Jibril kata per kata. Oke. Lanjut. Oke, saya kasih teman saya lain banyak antri, Pak. Ini cukup dari teman-teman Kristen cukup jawabannya atau ada tempat lain? Terima kasih Bang Alwan. Saran saya mungkin yang jadi narasumber ini nanti Pak Duran, Pak Kasih Sejati itu loh. Kalau Ibu Sofiatul ini cara menjawabnya, tidak memenuhi standar kita. Ya itu nanti dibicarakan. Kenapa kok dipanggil? Sebentar Pak, ada tambahan lagi dari. Kalau gue nggak memenuhi standar, nggak usah ngomong kayak gitu. Pak Kasih Sejati loh dibuka baiknya, bagus cara menjawabnya kalau Pak Kasih Sejati itu. Pak Ben, tolonglah itu jadikan narasumber biar tercerahkan loh. Pemirsa di YouTube itu nanti dibicarakan secara teknik. Tolong Pak. Abu Sofiatul takut banget. Oke, lanjut Awi, penanya berikut. Silakan dibuka mic-nya Uni Ripah, silakan. Oke, udah boleh. Oh iya, silakan. Sorry. Saya harap 3 menit. Ya, walaupun tadi satu pertanyaan membutuhkan waktu 1,5 jam sepertinya kurang lebih ya. Aduh, satu pertanyaan aja. Ya udah, banyak lagi yang jawab. Oke. Pertanyaan saya simpel banget. Tolong dibuka dong ayat tentang Mikal. 1 Samuel 14:49 dong, Bang Kesar. Ya, tunggu ya, Bu. Oke. Tunggu. 1 Samuel 14:49. Loh. 1 Samuel 14. Oke, pasal 14 ayat 49. Dah, tuh Bu. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, dan Malkisue. Nama kedua anak perempuannya Merab, dan anak lebih tua Mikal. Berarti Saul punya anak 2 ya Pak? Ya, benar ya? Nah, coba buka 2 Samuel 6:23. 2 Samuel 6:23. Pasal 6 ayat 23. 2 Samuel pasal 6 ayat 23. Maka Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Nah, ini ya penegasan dari kitab suci yang tidak akan pernah salah kata Sofiatul tadi. Nah, sekarang coba dibuka 2 Samuel 21 pasal ke-8. 2 Samuel berapa, Bu? 21 pasal ke-8. Oke, tetapi raja mana itu? Oh iya, tetapi raja mengambil 2 putra Rispa, anak perempuan Aya, yang ia lahirkan bagi Saul, yaitu Armoni dan Mefiboset. Dia juga mengambil 5 anak laki-laki. Merab ya Pak ya, di sini tertulis Merab ya. Benar ya Pak? Ya, Merab. Coba buka KJV Pak, KJV, King James Version.
But the King Sofiatul kayaknya bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa bahasa Inggris, bisa dibacain mungkin Sofiatul. Baca aja Bu. Ya, aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku nggak bisa, nanti salah. Iya, aku nggak bisa bahasa Inggris. Oke, di situ tertulis bukan ditulis tadi Merab tapi Mikal. Ternyata Mikal punya anak di sini. Kenapa? Yang pertama ada dua masalah di ayat ini. Yang pertama, terjemahan antara KJV dengan TB itu berbeda. Di TB itu siapa tadi anaknya yang satu lagi, tapi ternyata di dalam KJV justru Mikal yang punya anak. Padahal Mikal ini dinyatakan di dalam 2 Samuel 6 ayat 23, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Mungkin bisa dijelaskan, monggo, terima kasih. Guling-guling deh jawab sana. Asik. Kempot. Aduh, nyerang fisik. Aduh, umat kasih kayaknya nyerang fisik. Dari tadi ada yang jelek-jelekin. Fernanda, sekarang si Ferguson nyerang fisik saya kempot. Apa tadi jelek? Apa tua? Apa lagi? Ayo lagi Ferguson. Aduh, umat kasih. Kalau ada Malik di Zoom ini kami keluar semua. Malik tolong dijaga juga ya. Peringatan kami keluar aja dan di stop aja, nggak usah peringatan berkali-kali. Kalau masih ada udah terakhir nih, terakhir udah nggak apa-apa. Kalau masih ada selesai ini masalah. Nggak bisa begitu terus caranya. Silakan Pak Duran atau Bu Sofi. Bu Sofi, masih ada si Malik bicara, kami tinggalkan semua ya ruangan ini. Ya silakan. Sekali lagi saya ingatkan ke Pak Kaisar, ke Pak Dokter. Sekali lagi Malik bicara, kami semua meninggalkan Zoom ini dan kita tidak lanjut dengan cara seperti ini. Oke, saya bicara. Oke, kita keluar saja semua. Ayo semua Muslim, mereka tidak siap ditanya. Katanya mereka siap ditanya. Apa ini ditanya satu pertanyaan, tidak ada yang jelas jawabannya. Kita keluar semua. Udah, tidak ada yang jelas Malik, gimana? dulu, Malik. Udah. Awe. Silakan dijawab Pak Duran. Sebentar, berapa sih? 1 Samuel berapa? 2 Samuel. Bu Ripa? Aduh, jadi ngulang lagi nih. Nanti kita cari dulu ya. Oke, poin permasalahannya ada di 2 Samuel 21 ayat 8. Di situ yang bahasa TB-nya di situ tertulis Merab di TB. Tapi di terjemahan King James Version-nya ditulis Mikal, the daughter of Saul ya. Dia punya anak 5 sons of Mikal, the daughter of Saul. Tetapi pada pada 2 Samuel 6:23 Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Yang pertama, terjemahan antara King James Version dengan TB sudah berbeda. Yang kedua, kontradiksi tentang 2 Samuel 6:23 dengan 2 Samuel 21 versi KJV, di mana versi KJV dikatakan bahwa Mikal punya anak, sementara di dalam 2 Samuel 6:23 Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Thank you a lot. Oke. Ini mungkin Caipas ada yang mau dijawab mengenai pertanyaan Ibu ya. Coba Caipas. Silakan Caipas. Iya, karena itu jawabannya ada di Septuaginta ya. Kitab Septuaginta itu yang dipakai oleh Yesus dan ke-12 Rasul. Jadi makanya ada perbedaan di situ. Karena yang dibaca oleh si Mbak Rifa itu adalah kitab Masoret. Makanya dia mengalami kebingungan. Gitu. Dan seperti dibilang oleh Bu Sofiatul, ini bukan masalah besar, ini cuma masalah minor. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Mungkin sebelum bertanya ada baiknya dicek dulu Septuagintanya tulisannya apa. Gitu. Katanya ada yang ahli Yunani kan? Iya, jadi dalam masa perjanjian baru itu kan mereka pakainya kitab-kitab Septuaginta. Jadi kalau kamu tanya hal-hal yang seperti ini, ya minor-minor yang seperti ini, memang kita harus cek. Ya, karena pada zaman Yesus, pada zaman para penulis kitab perjanjian baru, mereka tidak menggunakan yang namanya Masoretic text, ya seperti yang digunakan oleh LAI sekarang, tapi menggunakan Septuaginta. Jadi memang rekonstruksi daripada Bible kita. Kitab Septuaginta merupakan salah satu kitab yang penting. Kita nggak bisa melihat hanya salah satu saja. Jadi varian teks itu memang ada di dalam Alkitab kita. Sehingga kalau kamu tanyakan hal yang minor, perbedaan tadi 23.000, 24.000, itu kita mesti ngecek dulu dan kita mesti rekonstruksi dulu. Ya, apakah itu dari Septuagintanya berapa yang benar? Karena kutipan 8 dari 10 kutipan di Alkitab Perjanjian Baru itu diambil dari Septuaginta, bukan dari Masoretic text. Ya, ada tanggapannya Bu Ripa? Ya, terima kasih. Jawabannya sesuai dengan harapan saya pasti akan merujuk kepada Septuaginta. Tapi ingat nggak dulu ketika Hosea 11 ayat 1 di mana justru LAI mengutip dari Mesir ku panggil anakku, itu ternyata ada di teks Mesorah. Di Septuagintanya dari Mesir ku panggil anak-anaknya. Tapi kitab Matius untuk nubuatan Yesus katanya telah genaplah firman yang disampaikan. Ternyata menurut kitab teks Mesorah ini kenapa nggak stabil gini ya? Di satu sisi ketika salah teks Mesorah bilang teks Mesorah itu kan baru ke abad berapa gitu. Kami kan pakai Septuaginta. Giliran Hosea 11 ayat 1 ternyata mengikuti teks Mesorah karena di Septuaginta tertulis dari Mesir ku panggil anak-anaknya. Itu gimana penjelasannya itu? Hosea 11 1 kemarin. Ya, Rifa perlu tahu bahwa Alkitab kita itu bukan hanya direkonstruksi dari satu manuskrip. Ya, bukan hanya dari Kodeks Vatikanus Sinaiticus aja atau satu kodeks saja.
Ya, kita menggunakan dua terjemahan besar. Yang pertama Textus Receptus, itu merupakan 95% dari total Alkitab Perjanjian Baru kita. Kalau kamu bicara Perjanjian Baru kita Textus Receptus. Jadi kalau kita bicara rekonstruksi Alkitab, itu memang semua yang ditemukan, baik itu Torah Samaria, Torah yang dipegang Yahudi sekarang. Jadi dalam Torah Yahudi sekarang itu pun ada perbedaan dengan Torah Samaria, misalnya mengenai Gunung Ebal ataupun Gunung Gershom. Dan dengan ditemukannya di Dead Sea Scroll, kita tahu yang benar adalah Gunung Gershom, bukan Gunung Ebal. Sehingga rekonstruksi Alkitab kita itu memang harus diambil dari semua manuskrip-manuskrip yang sudah ditemukan. Ya, bukan hanya Septuaginta tok kita ambil, Masoretic tok kita ambil. Apakah di dalam Masoretic teks ada kesalahan? Ada kesalahan penyalinan. Makanya mesti semuanya itu direkonstruksi, kemudian kita melihat lagi. Nah, ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi bahwasanya itu tidak mempengaruhi doktrin dasar kekristenan. Ya, soal-soal yang kamu tanyakan tadi, perbedaan angka, perbedaan jumlah, itu tidak mempengaruhi doktrin dasarnya, fundamentalnya. Ya, kita tidak pernah mengklaim Alkitab ini turun dari langit. Kita tidak pernah mengklaim tidak ada perbedaan tekstual, nggak pernah. Bahkan di dalam Alkitab dikasih tanda kurung. Mana yang di manuskrip yang lebih tua ada, mana di manuskrip yang lebih muda ada. Jadi di dalam Alkitab kita itu sudah dengan jelas, ya, kita memberikan tanda-tanda ini loh yang ada di manuskrip kita, ini yang tidak ada. Tapi apakah bisa sempurna? Ya, kalau kita bicara secara doktrin awam, doktrin kekristenan itu dijalin bukan titik komanya seperti yang kalian percaya, tidak berubah titik komanya, lafaznya tidak berubah 14 abad 1 sampai titik komanya sampai suaranya, itu bukan doktrin kekristenan. Kembali pernah mengklaim demikian. Ya, oke. Aku jawab tentang Mikal tadi dong. Mikal tadi punya anak atau enggak, Sophie? Ya, itu harus kita cari, Rifa. Kita harus cari dulu. Ya. Tahu jawabannya ternyata. Betul yang dibilang sama. Jadi kita harus cek dulu, kita tidak salah menjawab. Ya, silakan Pak Kaifas. Itu kalau naskah aslinya, itu bukan Mikal. Duran, tolong, yang biar Kaifas dulu yang ngomong. Jadi kalau jangan dikeroyokkan aku takut. Loh, ini menjawab, bukan keroyok sih. Iya. Suka keroyokan sih kalian dari tadi. Ya, jadi memang kalau orang teman-teman Muslim sih memang harus komprehensifnya mesti ditingkatin ya. Soalnya gini Mbak. Itu memang kalau nggak baca, apalagi kalau cuma modal katanya atau googling, itu pasti bakal ngiranya Matius 2 ayat 14 sampai 15 itu yang tentang anak dari Mesir kupanggil anakku kemana? Dari Mesir kupanggil anakku itu menuju kepada Hosea 11. Padahal Hosea 11 ayat 1 itu bercerita tentang anak yang bebal, anak yang nakal. Nah, di sini justru peran Septuaginta itu berperan. Ini jawabannya ada di bilangan Matius 24 ayat Matius 2 ayat 14 sampai 15 ini berkorelasi dengan bilangan 24 ayat 7 sampai 8. Kalau kita lihat teks Masoret, teks kebanggaan Sinandar, itu di situ dibilang timba. Tapi kalau kita lihat di dalam Septuaginta, di situ tulisannya begini. Kalau saya terjemahin ke dalam bahasa Indonesia ya, datanglah seorang manusia keluar dari benihnya, dan dia akan berkuasa mengatasi bangsa-bangsa, dan kerajaan Gog akan dimuliakan. Sedang kerajaannya akan bertambah. Allah telah memanggil dia keluar dari Mesir. Ya, ini nubuatan tentang Yesus. Karena Yesus juga berkata, semua kitab Taurat itu menceritakan tentang aku, gitu. Jadi kalau memang Mbak siapa tadi, Mbak Rifa salah baca, ya pasti tafsirnya ngawur, jadinya larinya ke aku nggak nafsir ya, sorry, jangan framing, baca dengan tafsir beda. Kalian suka framing dari tadi ya. Loh, ini kan udah banyak yang keluar loh teman-teman Muslim, soalnya yang pertama tadi janjinya kalau si Malik bicara maka teman Muslim akan keluar. Kembali kepada pertanyaan saya cuma gampang. Mikal itu punya anak atau enggak, di kitab kalian itu kontradiksi. Yang satu mengatakan Mikal punya anak. Ya berarti di dalam TB itu sudah ada kontradiksi, di dalam terjemahan baru itu sudah ada kontradiksi. Pertama, antara KJV dengan terjemahan baru itu sudah berbeda nama. Kalian harus akui itu sebuah kesalahan. Yang kedua, antara ayat 1 yang Samuel yang 1 yang mengatakan Mikal tidak punya anak, ternyata dalam KJV anak itu sebuah kontradiksi. Lalu saya bilang, oh tidak Rifa, kami ikut Septuaginta karena dia ada sebelum Masehi, sementara teks Mesora itu ada setelah Masehi. Dan lucunya kalian di dalam Matius 2 yang kamu baca tadi itu justru mengutip bukan Septuaginta tapi Mesora teks, di mana di situ dari Mesir panggil anakku. Dari Septuagintanya Hosea 11 ayat 1, Septuaginta itu dari Mesir panggil anak-anaknya. Selesaikan dulu dong, belum selesai nih. Dari tadi kalian main keroyokan. Yang Yonatan Nandar diganggu-ganggu giliran bertanya. Kalian siap nggak sih ditanya sebenarnya? Kak, saya tanya apa, jawabnya apa. Lah dari tadi lucu. Ya, aku udah ketemu ya yang ditanyakan si Alwan tadi. Sebentar, yang Rifa tanyakan aku cari dulu ya. Tuh, di mute ininya soalnya. Kan? Coba lihat di KJP-nya. Si Rifa kan tadi cuma comot KJP ini nih asal-asalan. 1 Samuel 14 ayat 49. Di situ disebutnya apa tuh? Yang ditanya apa sih? Yang dijawab apa sih ini si Duren ini? 1 Samuel 14 ayat 49. Jadi Anda keliru. Ada 2 ya. Mikal dan Merab.
Lah iya emang, Merab Mikal kan anak si Saul. Nah, di dalam 2 Samuel 6:23, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Camkan itu baik-baik 2 Samuel 6:23. Tiba-tiba di dalam 2 Samuel 21 ayat ke-8, versi terjemahan barunya itu tertulis Merab bukan. Kenapa di KJV-nya justru dikatakan di situ anak dari and the 5 sons of Mikal, the daughter of Saul. Di KJV itu dikatakan anak dari Mikal. Padahal Mikal di 2 Samuel 6:23 itu tidak punya anak sampai mati. Mikal tidak punya anak. Merab yang punya anak. Merab kawin kenapa di 2 dengan Samuel Adriel. 2:18 itu Mikal the daughter of Saul. Merab KJV kawin salah dengan berarti. Adriel. Ya pokoknya punya anak lah Mikal, itu aja sih pertanyaan Mikal saya. tidak punya anak dari Daud, sedangkan Merab punya anak dari Adriel. Ya baca 2 Samuel 2:18 KJV. Baca, itu kan si Sophia tuh pinter bahasa Inggris tuh. 2 Jelasin Samuel. dong ke saya. Aku ada jawabannya yang punya si Alwan tadi ya, bentar ya. Loh kok Ini Ustaz lambat Alwan banget nggak internetnya. punya aku, kenapa kamu nggak bisa jawab punya Aku ya? jawab dulu. Tadi yang antara perbedaan 23.000 24.000. Sebentar, yang punyamu sebentar tunggu. Sebentar, enggak ini penting nih. Yang lucu ya, yang sekarang ini time saya bertanya, pedagang cabai kenapa satu ke Prof nih. Alwan? 2 Samuel Kamu pedagang 6. apa? Kamu pedagang sempak. Saya Kamu katakan juga dari tadi ayat pot. 20. Saya sudah mendapatkan yang jawaban 23.000 24.000 ya. Kamu sabar dulu yang pertanyaanmu ya. Aku share screen ini internetnya lambat nih aku bukanya ya. Jadi dia nggak bisa membedakan mana Merab dan mana Mikal. Merab menikah dengan Adriel, dia punya anak. Mikal menikah dengan Daud, dia tidak punya anak. Sebentar dia comot KJV, sebentar dia comot LAI. Inilah kesalahannya. Kalian di sini semua curang, nggak mampu menjawab. Kalian benar-benar luar biasa. Begini nih, Room Kristen nih. Dijawab malah kejang-kejang kesurupan, jual sayur kok. Kamu tadi udah ada perjanjian kalau si Ferguson Kita itu bicara jawab. umat Ya, Islam nggak akan suka keluar. keluar aja. Emang lu nggak Jangan pantas, banyak nggak punya Islamnya. ilmu. Emang lu nggak Yang nggak pantas kan kamu. Nggak mau keluar. Jangan Udah. Aduh, teman-teman, aduh. Udah, Malik, stop. Aduh, gimana ya ini? Kita ke depan pakai timer ya, jangan kayak gini lagi ya. Ini mana nih koordinator dari teman Muslim mana? Kita Bu Rifa, kita dengerin dulu ya jawaban dari teman narasumber Kristen ya. Silakan dijawab tadi. Silakan dijawab, Bu Sofiatul. Iya ini aku lagi buka slide-nya, cuman slide-nya terlalu lambat sekali. Ini ya ada materinya nih sebentar ya. Nanti sebentar ya, aku cari dulu. Pas ganti Malik ya, sorry Malik ya. Saya pas sudah. Aku tapi agak berisik di sini, agak berisik. Masih luar soalnya. Yang penting, ngomong apa? Ya, jadi kita ada dua PR tadi ya. Satu pertanyaan Alwan ini yang sedang aku bukakan, satu pertanyaannya Rifa. Jadi kalian lanjutin dulu. Ini sambil aku bukakan karena ini internetnya. Sebentar nanti aku jawab pertanyaannya ya. Dilanjut dulu Pak. Nanti kita bukakan jawabannya Alwan sama si Rifa. Sebentar. Ya ini gimana nih? Bu Ripa masih nanggapi nggak nih? Oh, Ripanya udah keluar juga. Ya, Rifanya udah nggak ada. Ini tinggal Pak Zuma yang ada di dalam. Ya, Zuma, silakan Zuma. Ya, Pak Zuma, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan tontonan yang dipersembahkan malam ini. Saya ingin tahu dari teman-teman Kristen semua yang ada di sini. Yesus memiliki 12 murid. Ke-12 murid Yesus itu memiliki keturunan secara turun-temurun, mereka masih disebut sebagai keturunan Yakub. Saya ingin tahu dari Anda semua, keturunan daripada ke-12 murid Yesus ini, itu berkumpul di mana sekarang, bermukim di mana mereka, mayoritasnya mereka ini, dan apa agama mereka? Silakan. Silakan dijawab. Cari sendiri ke Badan Sensus Israel sana, turunannya mereka. Itu jawabannya, oke, baik. Jadi kalian nggak ada nyambung ya. Kalau ditanya yang kayak begini hal prinsip, jawabannya simpel dan ya kayak gini lah jadinya. Ya lu terus aja, keturunan, 100 tahun yang lalu, Petrus itu anaknya siapa, cucunya siapa, cicitnya siapa, sekarang di mana? Seharusnya Anda itu tahu, Anda ini beragama Kristen dari mana?
Apa hubungannya anak cucu Petrus sama gue? Ya, sekarang karena itu makanya. Apa hubungannya? Sekarang gini loh. Saya hanya ingin tahu Petrus, apakah ada keturunan dari ke-12 murid Yesus itu yang datang menjajah di negara ini? Ada nggak? Nggak ada kan? Oke, pindah ke pertanyaan yang lain. Ya, maksud lo tahu aja sendiri. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya tadi apa? Boleh diulang nggak? Aku baru pindah. Pertanyaan selanjutnya. Nggak usah, tadi udah dijawab sama Supianto. Pertanyaan selanjutnya, nggak usah nangis Supianto. 12 rasul. Pembenaran tadi sudah dijawab sama Supianto. Saya disuruh cari. Oke, nanti saya cari tahu. Pertanyaan saya selanjutnya. Pertanyaannya apa? Karena saya belum dengar. Saya narasumber juga. Saya sudah puas dengan jawaban Supianto. Oke, bos. Sudah puas saya. Dia minta saya mencari kemana keturunan ke-12 murid Yesus karena dia tidak mampu untuk menjawab. Anda bertanya ini, sudah stop. Ini saya yang bertanya. Stop. Saya yang bertanya. Jangan ngatur saya. Suka kita kalau jawab. Suka saya dong. Saya yang bertanya. Iya, dan saya menilai itu. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya. Di dalam kitab Anda. Ini waktu saya bertanya loh. Ini waktu kita menjawab. Ini waktu saya bertanya. Saya tidak butuh jawaban Anda lagi. Saya sudah puas. Saya sudah puas dengan jawaban. Sorry ya Pak Suma, karena kita kan kepengen lihat ya Islam itu seperti apa gitu loh. Jangan ditujukan yang seperti ini. Saya sudah puas dengan jawaban Supianto. Pak Kaifas ingin menambahkan jawaban ya karena nggak butuh, saya nggak butuh lagi jawaban. Bukan hanya Pak Suma ya, kan. Ada pertanyaan saya selanjutnya. Tolong jangan Islam ini agama yang tidak salah gitu loh Pak. Justru saya sudah menunjukkan bagaimana saya bijaksana dengan pertanyaan saya. Sorry, Bang Zuma, saya harus motong karena gini, kita harus hargai. Jangan di-mute saya dong. Saya jangan di-mute ya. Cukup saudara-saudara saya lain jadi korban kalian. Terasa belum terjawab. Saya bikin kos tenang Pak. Tuh, saya bikin kos ya. Saya sudah puas dengan jawaban Supiatul. Saya nggak butuh lagi jawaban yang lain. Kok maksa sih? Silakan, ini sih saya bertanya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Di dalam Yohanes 8 pasal 44, di situ Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen di sini, atas keinginan siapa kalian menyembah anak Maria? Jawab. Silakan Pak Yafas jawab. Kami menyembah Yesus. Atas keinginan, pertanyaannya siapa dulu nih? Bentar, Duran dulu. Pak Kayak. Oke. Kami menyembah Yesus itu atas keinginan daripada Allah Bapa dengan bimbingan Roh Kudus. Tolong datanya di mana Bapak memerintahkan kalian menyembah anak Maria? Yohanes 13 ayat 6 dikatakan apa? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar orang yang percaya padanya tidak binasa. Percaya kepadanya atau disuruh menyembah? Loh, ketika kami percaya, otomatis kami menyembah. Berarti yang memerintahkan Anda menyembahnya siapa? Jadi bilang Allah Bapa mengatakan. Di mana? Di mana Allah Bapa merintahkan kalian menyembah anak Maria? Di mana? Saya minta data. Di dalam Yesaya 66 pasal 23, di situ Allah Bapa jelas meminta dirinya untuk disembah. Pak Zulkifli, tunjukkan Islam ini agama tidak salah ya. Jadi kalau dijawab kok selalu di framing si Islam tidak salah? Anda kenapa ketakutan? Saya membawa data loh. Yesaya 66 pasal 23, Bapak minta disembah. Mana Yesus minta? Mana Bapak minta Yesus disembah? Mana? Oke, kita jawab kebingungan Pak Suma, silakan. Enggak apa-apa. Kita laden. Kamu harus tahu ketika di Yohanes Yesus mengatakan ya kepada orang Farisis, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Sang anak manusia yang dimaksud Yesus ini adalah nubuatan di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kemudian orang Yahudi mengatakan dia adalah anak Daud atau keturunan Daud. Dan Yesus mengatakan kalau dia adalah anaknya si Daud, kenapa Daud dalam bimbingan Roh Kudus mengatakan Mesias adalah tuannya? Dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Lalu siapakah Mesias yang disebut tuannya Daud ini, yang sekaligus anak atau keturunan Daud? Ya, kamu harus tahu Mazmur 2. Mazmur 2 itu nubuatan mengenai kedatangan Mesias, di mana Mesias itu dilahirkan atau diperanakan. Dan di mana sang Mesias ini dia ketika menjadi manusia, dia sah kekuasaannya atas surga dan bumi. Ya, Mazmur 2 kamu baca bahwa kamu harus menyembah atau sujud mencium kepada sang anak. Siapakah sang anak ini kamu lihat di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana dalilnya nyembah sang anak? Di mana perintahnya nyembah sang anak? Kamu baca Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ya. Kamu baca. Kamu pernah baca The Two Powers in Heaven enggak? Ya, pernah baca Allah yang zohir dan batin enggak? Pernah baca Allah yang zohir dan batin enggak? Kemana-mana, tunjukkan aja jawabnya. Allahmu kan zohir dan batin. Allahmu kan zohir dan batin. Di mana perintah nyembah anak? Tunjukkan dalilnya. Mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Coba siapa yang bisa share? Latreo kata di situ, itu kan artinya menyembah yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan penyembahan kepada sang anak manusia ini sama dengan penyembahan kepada Allah Bapa. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu tidak menghormati sang anak,
Dengar, Kamu tidak dengarkan. Yesus ketika dia datang mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Matius 4 nomor 10. Di dalam Wahyu Yesus 19 pasal 10. menyembah kepada Matius Allah yang 4 Esa. pasal 10 itu sangat jelas, ya. Di mana-mana Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Keinginan menyembah kepada Yesus anak Maria itu di mana dalilnya? Justru kematian Yesus di kayu salib, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sedangkan di dalam Quran nggak jelas kenapa Yesus disalib. Quran, Sophie. Di dalam Baca Al-Fatihah aja kalau nggak bisa baca Al-Quran. Matius 10 pasal 34 sampai pasal 36, Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Mana Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Mana? Tunjuk. Daniel. Yesus bukan ajaran Yesus Daniel yang saya bilang. Ajaran Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya mana? Ayo. 9 sampai 14 ya. Dengar. Yesus mengatakan dialah tuannya Daud ya atau Adonai-nya Daud. Nah, siapakah keturunan anak Daud ini yang sekaligus tuanya Daud? Yesus mengatakan dialah Allah. Tunjukkan keinginan siapa kalian menyembah anak Maria, itu yang saya tanya. Keluaran bukan keinginan siapa-siapa. Ayat ya. 20. Itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan disembah oleh seluruh bangsa. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan itu sudah ada di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Makanya kamu baca The Two Powers, kamu baca dulu bagaimana teologi Yahudi mengenai Allah yang zohir dan Allah yang batin. Yaitu Allah yang itu makanya aku tanya tadi Sofiatul, kemana keturunan ke-12 murid Yesus? Kemana mereka kalau nubuatan itu benar? Mana mereka yang menyembah Yesus dan mereka bermukim di mana sekarang? Oh, pertanyaan pertama tadi itu. Oke. Iya, pertanyaan jawab itu. ya. Itu masih nyambung itu. Kemana? Sekarang kan kalian Kristen ini yang menyembah Yesus, bukan keturunan dari ke-12 murid Yesus. Nah, mana keturunan ke-12 murid Yesus? Kok mereka nggak nyembah Yesus? Maksudnya gimana? Dapat dari data dari mana, bro? Bilang mereka nggak nyembah Yesus, keturunannya dari mana? Nah, sekarang tunjukkan mereka bermukim di mana itu keturunan 12 murid Yesus itu. Gini. Di dalam ajaran Kristen, gini ya. Ini berapa menit? Aku jelasin dulu boleh ya, 2 menit ya. Di dalam ajaran Kristen, kenapa Yesus memilih 12 murid? Karena itu untuk menggantikan 12 suku Israel, bro. Nah, 12 murid ini diberi amanat agung, Matius 28 ayat 19. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Thomas ke India, terus Matius ke Ethiopia, Markus ke Mesir, Andreas ke Turki, terus ada yang ke Petrus awalnya dari Syria, terus dia ke Roma karena mengejar Simon Magus dan Yakobus di Yerusalem. Mereka semuanya nyebar, bro. Bahkan saya kasih satu data, saat ini gereja Ortodoks Yerusalem itu masih keturunan dari Yakobus. Yakobus saudara Yesus, bukan saudara kandung ya. Itu masih keturunannya. Dan dari 12 murid itu tidak ada satupun yang murtad, termasuk dari 70 murid yang di luar 12. Itu tidak ada satupun yang murtad. Ini berbeda dengan kasus baginda Rasul, di mana saat dia meninggal, separuh lebih sahabatnya itu murtad. Bahkan pada saat dia hidup, kakak iparnya sendiri, Ubaidillah bin Jahas, itu murtad dan masuk menjadi anggota gereja di Ethiopia, gereja Tawahedo. Nah, jadi kalau kamu tanya mengenai itu kita berbeda, bro. Dari kami, keturunan rasul-rasul kami, tidak ada yang disebut Habib. Dan dari kami, dari keturunan rasul itu kan ada yang menikah, ada yang dia mungkin belum menikah, sudah mati duluan. Keturunannya itu tidak pernah ada dicatat satupun yang murtad, bro. Satupun tidak pernah ada yang murtad. Karena semua itu dari suksesi 12 rasul itu semua dicatat. Itu kan sama seperti ketika Paulus ditumpang tangankan oleh Yohanes dan Petrus. Itu ada di Galatia. Ya. Jadi semua itu dicatat, gereja itu budayanya adalah mencatat. Hingga detik ini imam-imam yang ada di gereja itu semua dicatat. Dan tidak ada, saya berani jamin tidak ada satupun yang murtad nyebrang. Apalagi karena ideologi. Gitu. Halo. Nah, itu jawabannya. Dan Islam pun mengiyakan bahwa 12 rasul itu adalah 12 rasul itu disebut sebagai hawariyun. Nah, ini contohnya ini mengena kepada Islam karena hawariyun itu ternyata adalah bahasa Ethiopia, artinya juga adalah rasul. Bisa cek sendiri kalian pakai Google Translate. Nah, ini kalian nggak bisa bantah. Nah, sekarang saya tantang kamu, kalau ada data keturunan dari 12 rasul itu yang menjadi muslim atau apa, nah itu kamu bisa tunjukkan, baru kamu patahkan argumen saya. Oke, baik. Terus yang kedua, ini aku jawab yang pertanyaan kedua, di mana Yesus menyuruh menyembah dia, Yesus anak Maria. Jadi gini, bro, ini perbedaan wahyu antara Kristen dengan Muslim. Kalau Muslim, wahyu itu adalah buku yang turun, firman yang turun. Enggak, Yesus aja, nggak usah ke Muslim. Bentar, Yesus, jelasin dulu. Ada nggak ajarannya untuk menyembah dia? Ada nggak? Nggak usah ke Muslim, terlalu jauh. Ini jelaskan. Jangan jadikan Muslim jadi tameng. Ya, ajaran Yesus untuk menyembah dia itu di mana tertulis? Halo, ada suaraku? Makanya. Dengar. Ada suaraku? Dengar Pak. Oh iya betul. Jadi apa yang dibilang sama Cuma ini, dulu juga aku berpikir seperti itu.
Oke, saya pindah ke pertanyaan ketiga ya, pertanyaan terakhir dari saya. Dua tadi belum dijawab langsung. Sudah ada Airben sudah. Yang ketiga pertanyaan saya. Jangan dong sama Pak Erben, jangan ketakutan Pak Erben dong. Gini loh, bro. Yang ketiga pertanyaan saya, dari mana Yesus tahu kalau dirinya lebih dulu ada sebelum Abraham? Jawab. Dia sendiri yang ngomong. Dari mana dia tahu? Loh, dia kan berkuasa di bumi di surga cuma. Jadi jangan kau pikir Yesus. Kalau begitu jawabanmu, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Karena Bapak tidak memberitahu kepadanya. Ya, tadi katanya kau bilang berkuasa di dunia, berkuasa di akhirat. Mana buktinya? Hari kiamat yang nggak tahu. Kekuasaan Yesus itu Udah. Saya pamit ya. Kalian gak ada jawaban yang benar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari mana Yesus tahu hari kiamat? Dia lebih dulu daripada Abraham. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Apa Yesus tidak tahu hari kiamat? Masa seorang Zuma begitu sih? Iya. Saya berharap mendapatkan tunjukkan bahwa dari Anda. Islam itu bukan agama yang tidak salah. Tunjukkan dengan sikapmu. Aku tadi berharap dari dua yang begitu. Gak usah, teman saya udah jadi korban tadi. Coba aja lihat share saya tanya. Dari mana Yesus tahu bahwa dia lebih dulu daripada Abraham? Apa katanya dia? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Malah Bapak tidak mengajarkan kepada Yesus. Sudah. Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah menyaksikan diskusi yang sangat luar biasa dan juga seru, yang dimana kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen, mereka sangat luar biasa, sangat hebat dan sangat cerdas dalam menanggapi dan meresponi setiap tingkah dan juga narasi liar dari seorang Ustadz Zuma, yang dimana kalau kita mendengarkan sepanjang diskusi atau debat ini, memang Ustadz Zuma ini selalu saja mau framing untuk membahas Alkitab seperti itu. Karena ketika teman-teman para apologet Kristen mulai membahas tentang kitabnya, pasti dia sendiri akan melakukan banyak cara untuk bisa framing, untuk kembali lagi membahas Alkitab. Emang ada apa seperti itu ya? Karena kalau kita melihat, memang Ustadz Zuma ini dalam setiap video-videonya, dia sebagian besar lebih banyak mengajarkan kepada umatnya mengenai isi Alkitab daripada ajarannya dia sendiri seperti itu. Contohnya, kalau kita melihat, dia selalu saja kalau di dalam suatu diskusi atau debat, dia pasti membahas isi Alkitab, membahas Alkitab seperti itu. Malah ada salah satu videonya Ustadz Zuma ketika dia berceramah atau memberikan materi kepada mahasiswa atau siapapun itu, yang pasti di depan banyak orang, dan itu saya lihat anak-anak muda, di dalamnya dia hanya membawa Alkitab seperti membahas Alkitab seperti itu, membahas tentang iman Kristen lebih banyak. Kalau dipresentasikan mungkin dia ada 890% membahas tentang kekristenan daripada membahas tentang imannya dia seperti itu ya. Ini yang sangat miris ya kalau kita melihat tingkah dan kelakuan Ustadz Zuma ini yang semakin hari semakin doyan untuk membahas tentang kekristenan seperti itu. Entah ada masalah apa terhadap Ustadz Zuma seperti itu, tapi ya kita melihat bagaimana luar biasanya para hamba Tuhan ini ya, para teman-teman para apologet Kristen tidak tinggal diam, tapi mereka mau melawan Ustadz Zuma dengan tujuan bukan mencari siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana mereka mau meluruskan setiap kebenaran-kebenaran yang dibengkokkan, bahkan disalahgunakan oleh seorang Ustadz Zuma sendiri, yang diputarbalikan oleh seorang Ustadz Zuma sendiri seperti itu. Karena kalau sampai Ustadz Zuma terus begini, orang akan terus di luar sana yang di luar kekristenan akan berpikir bahwa jadi seperti ini ya kekristenan seperti itu, karena mereka mendengar dari sumber yang salah, dari seorang Ustadz Zuma seperti itu. Tapi kalau mereka mendengar sumber dari orang-orang Kristen, orang hamba Tuhan, bahkan juga para apologet Kristen, pasti mereka akan mendapat suatu hal yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan dalam hati mereka seperti itu ya. Kita hanya bisa berdoa kiranya setiap firman yang dibahas oleh teman-teman para polemikus itu, kiranya firman itulah yang berkuasa atas diri mereka, hidup mereka, dan kiranya firman itu yang boleh mengubahkan kehidupan mereka, dan sehingga mereka juga boleh diberikan kesempatan untuk mengaku dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan juga kiranya kita juga terus mendukung teman-teman para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan yang terus setia untuk melayani melalui media sosial ini, supaya mereka terus diberkati Tuhan, dan setiap pergumulan mereka biarlah Tuhan terus campur tangan dan menjawab setiap doa-doa mereka tepat pada waktu sesuai dengan seturut dengan kehendaknya.
Oke saudaraku, sebelum saya menutup video ini, saya mau membagikan untuk kita semua satu firman yang sangat memberkati saya. Kiranya firman ini juga boleh memberkati kita semua, yang terdapat dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Di situ katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, ayat ini merupakan ayat yang sangat populer dan terkenal dalam Alkitab, yang dimana ayat ini menekankan kasih Allah yang luar biasa bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Ayat ini juga menjadi dasar keyakinan kita sebagai orang Kristen tentang keselamatan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Kasih Allah yang luar biasa saudaraku. Yohanes 3 ayat 16 ini menyatakan bahwa kasih Allah begitu besar sehingga Ia harus mengorbankan anaknya, yaitu Yesus Kristus, demi keselamatan manusia, demi kita manusia yang berdosa. Kasih ini tidak terbatas hanya pada sebagian orang, tetapi meluas kepada dunia ini, yang berarti semua manusia atau semua orang tanpa terkecuali. Dan ayat ini juga menjanjikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa ini merupakan janji dan juga ini merupakan suatu reward untuk kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita juga mendapatkan suatu jaminan, yaitu hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Bapa di surga dan Yesus Kristus. Hidup kekal ini bukan hanya tentang keberadaan setelah kematian, tetapi juga tentang kualitas hidup yang dipenuhi kebahagiaan dan damai sejahtera di dunia ini. Dan yang berikutnya, pentingnya iman, di mana Yohanes 3 ayat 16 ini mendekatkan bahwa percaya kepada Yesus adalah kunci untuk menerima anugerah kehidupan kekal. Iman ini bukan sekedar pemikiran intelektual, tetapi juga komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Dan pesan untuk hidup dalam kasih, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mempraktikkan kasih yang sama yang telah diberikan Allah kepada kita. Ini berarti mencintai sesama, memaafkan dan berbuat baik kepada semua orang, bahkan musuh kita. Dan ini juga merupakan pesan untuk kita sebagai orang percaya untuk menjadi saksi. Saksi kasih Allah yang dinyatakan dalam Yohanes 3:16 juga mendorong kita untuk membagikan pesan ini kepada orang lain. Kita dapat melakukannya melalui kesaksian pribadi, mengundang teman-teman kita ke gereja, atau sekedar melakukan percakapan yang terbuka tentang iman atau bersaksi tentang bagaimana karya Allah dalam setiap kehidupan kita. Yohanes 3:16 adalah pengingat yang kuat tentang kasih Allah yang luar biasa dan janji kehidupan yang kekal yang tersedia bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ayat ini juga merupakan panggilan untuk hidup dalam kasih, menjadi saksi dan membagikan pesan keselamatan kepada dunia. Oke saudaraku, kiranya firman Tuhan ini boleh terus menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dan kita juga boleh terus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, sehingga melalui kehidupan kita, diri kita keseharian, orang bisa melihat bagaimana Yesus Kristus berkarya dalam kehidupan kita. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.